balik lagi di Super Snack Time, super serunya, super hadiahnya. Ini ngomong aja ya. Tapi kali ini gue cerita tentang horor ya guys ya, asik. Apa dong? Oh ini Nah tapi kayaknya anak kita awalnya kita perkenalan diri dulu kali ya. Halo selamat malam, aku Dame. Yang di sebelah kanan aku ada Fauzi. sebelah kiri ada Kevin. Iya. Ada apa sih ini kita sebenarnya? Ada ngapain sih gitu kan? Mau ada apa sih sebenarnya sampai kita membuat podcast ataupun video ini gitu? Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu. Kamu lebih ke gabut. Sebenarnya lebih ke gabut sih sebenarnya gitu ya. Aktivitas aja. Benar. Yang lebih Menceritakan bagaimana memberitahu atau apapun pokoknya semua informasi ya. Kalian tonton aja lah sampai habis pokoknya jangan ada yang di skip. Siapa tahu mungkin ada informasi menarik yang bisa kalian dapatkan ya guys ya. Soalnya nanti kalau misalkan kalian sampai habis ada game sama. Nah, Game itu biasanya dari topik kita. dari topik kita makanya diusahakan kalian lebih ke bodoh ini sebenarnya. Tapi emang settingannya biasaan live jadinya gitu ya. Iya, jadi kenanya kita tuh kayak masih vibe-nya. cuman nggak apa-apa. Ini kan namanya awalan, semoga Belum hantu lah. benar, semoga channel kita yang ini yang akan kita buat sekarang ini itu bisa berkembang dan bisa dapat support juga dari teman-teman semua yang ada di rumah. Amin. Dan untuk kelanjutan seperti apa dan apa yang kita lakukan, jangan lupa di subscribe, di like, di komen apa. Komennya apaan aja nih kak? Komennya kalian boleh ke sepil tempat-tempat horor atau tempat-tempat yang mistis yang katanya angker, kalian boleh langsung komen aja di bawah. Nanti siapa tahu kita akan bisa datangkan satu persatu ya guys ya. Nah ini kita sebenarnya kita mau ngomongin apa sebelum kita datang ke tempat-tempat. Oh iya bener. Teman-teman horor, kenapa mau ke sono dah? Ya intinya sebenarnya gue juga pengen tahu dulu sih nih dari lu berdua. Lu tuh tertarik sama horor tuh apa sih? Karena apanya? Karena menurut gue horor tuh banyak ya, maksudnya banyak dalam arti lu banyak minatnya itu entah yang dari lu bukan suka setannya sih, lu tertarik dengan hantunya, misterinya, terus lu kayak lu lebih ke apa sih namanya, lebih kayak ke penasaran kah atau apalah, banyak. Karena menurut gua horor tuh banyak ya. Kalau gua pribadi gua lebih suka ke misteri Misterinya. misteri tebak-tebakannya. Enggak, kalau gua lebih suka ke misterinya. Nah, tapi sebelum ini aku ada bingung nih masalah ini. Kopi aku mana? Tadi pesan udah aku bawa. Nggak ada, emang kan ini misteri, jadi ya inilah misterinya, mana kopinya, Dame. Iya guys, beneran. Nggak ada, lu belum bawa. Soalnya kita kayaknya podcast akan lumayan panjang, jadi kayaknya sebentar ya. Ya ilah lu, gitarnya aja. Lenje. Walakin. Sabar. Apa kan namanya podcast? Misteri. Kalau gua lebih ke misteri box. Apa yang lu Kalau gua misterinya tuh kayak apa kan? Kalau kayak misteri kan sebenarnya juga luas ya, bisa juga kayak sebenarnya mereka itu kehadirannya tuh gimana, atau enggak dimensinya yang berbeda, lu penasarannya atau apanya. Gua kayaknya lebih ke misteri sama penasaran. Misterinya tuh kayak misalkan apa ya? Ya itulah kayak misalkan kok asal projection sih. Kalau yang kayak paranormal activity, udah benda bergerak. Ya itu kan kalau misalkan kita masukin ke logika tapi kita ngelihat kok gerak sendiri. Nah itu kan bisa jadi misteri buat gue pribadi ya. Iya. Kenapa sih bisa benda gerak sendiri? Nah gue tipe orang yang kayak bukan dibilang logika nggak juga, cuman misalkan kayak gue ngelihat nih kayak pengalaman gue yang kemarin tuh. Gue jatuh, terus gue mikirnya itu misteri, Gangguan-gangguan. nah ya. gue suka mau memecahkan akan hal itu. Apakah itu emang hantu, apakah emang itu ada angin yang gue nggak tahu, kasarnya angin walaupun udah ketutup tapi bisa angin dari mana aja, atau emang ada kayak gesekan apa kayak gitu loh maksud gue. Kayak misalkan nih Logisnya atau goib gitu. Gue lebih suka kan misterinya itu satu. Terus
ada banyak hal yang menurut gue, kalau gue lebih ke misalkan hantu atau apapun itu yang gue tahu, misalkan cerita orang lah, cerita inilah, gue tuh selalu suka mengsinkronkan dengan logika. Asalnya sinkroninnya itu kayak apa ya? Misalkan hantu terbang ya. Nah itu gue juga pasti gue gimana caranya gue mecahin masalah ini. Oh iya. Lu mencoba ya logikanya ini gimana ya? Kalau goib gimana? Iya, walaupun emang secara gamblang gaib itu nggak bisa dimasukin logika, tapi ya itu gue suka kesononya, misterinya, ngerti? Terus misalkan kayak paling ini sih kayak misalkan tempat horor, misterinya, tebak-tebakannya gua manggis ya, gua manggis lagi. Teka-tekinya lah ya, teka-teki dalam Teka-tekinya. dalam hal yang viral itu. Nah itu gue kayak maksudnya misalkan ada tempat horor yang udah terbengkalai, terus digadang-gadang di situ ada pembunuhan bla 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 bla, terus intinya bukan pembunuhan, ada penampakannya dulu deh, penampakannya segala macem, terus kok bisa di situ penampakannya, ngerti lo? Nah gue lebih pengen nyari tahu penampakannya kenapa dia ada di situ, dia kenapa dia bisa di situ. Nah situ ntar juga penasaran di situnya, bukan teknis ibaratnya lah. Ya, nah terus di situ panjang lagi tuh. Kalau misalkan ada arwah gentayangan manusia yang udah meninggal, nah itu kan kalau kita, karena gua alhamdulillah. Kalau misalkan gua udah sekarang, kalau yang sekarang gue bukan yang dulu ya. Yang dulu mah Hongkong, ngomong lu Hongkong, gua gedik lu. Kagak, maksudnya kalau sekarang, nah dulu gue begitu loh. Dulu karena kan di agama dibilangnya yang namanya orang udah meninggal ya udah kalam baka gitu kan arwahnya. Tapi kan ada beberapa yang bilang ini dia dulu pernah mati di sini. Berarti kan itu arwah yang pernah mati di situ dong. Manusia. Ya, nah tapi kan kita taunya ya udah kok di alam baka, tapi kok bisa sih ada orang indigo atau apa yang bisa nemu ada arwah gentayangan, kenapa? Nah itu kan misteri kalau kita belum tahu. Nah akhirnya gue cari tahu, ya ada beberapa yang indigo atau apa ngomongnya sebenarnya bukan arwah yang benar-benar meninggal ya, itu bisa jadi energi atau bukan kodam apa? Entitas lain lah ya. Yang menyerupai ternyata dari sisi penjelasan gaibnya seperti itu. Yang ada di situ beneran ketika kejadian. Nah berarti ya, berarti kalau kayak gitu kan berarti masuk logika dong. Masuk. Ya bisa jadi kayak kopas. Yang pelajarin juga. Betul, kan jadi bisa kopas gitu kan. Kasarnya kayak lu manusia nih. Lu udah nggak, misalkan kita nih bertiga nih. Lu udah keluar di sana nih. Terus gua kayak ngopi apa yang lu lakuin aja. Padahal bukan lu gua. Tapi orang lain ngeliatnya, oh ini si Fuji nih sering kayak gini gitu. Nah itu kayak gitu tuh gua masih, ya itu gua lebih suka misteri. Nah kalau untuk sekarang gua lebih ke tebak kodam. Iya. Kodam lu apa kodam lu? Enggak, gua nangkap lu tadi ngomong kodam karena sering dibahasakan kalau kodam tuh ngikutin kita mulu kan. Betul. Iya, makanya bisa coba tahu suatu entitas yang ngikutin orang itu tersebut terus menerus akhirnya dia menyerupai seorang itu. Tapi bukan kodam, namanya apa sih namanya kalau ini? Bukan doppelganger juga. Ya, tapi ada beberapa penjelasan yang tahu atau yang lihat indigo itu bisa tuh, misalkan ada hantu yang emang udah lama nih di tempat ini nih, terus kayak gue nih biasa nih gue di sini sama lu bertiga gitu kan, dan lu pun tahu kelakuan gue di sini tuh seperti apa. Nah terus ya amit-amit ya, maksudnya ya udah pas meninggal sih, maksudnya ketika gue meninggal ya udah lah bodo amat. Iya, tapi udah pasti meninggal. Iya, gak usah amit-amit maksudnya. Iya maksudnya, oke, ketika gue meninggal nih, nah itu energi gua atau hantu yang di sini mengcopy kelakuan gua. Iya benar. Jadi secara langsung yang orang selanjutnya yang ada di sini melihat itu seperti lu. Iya, karena lu hafal nih sama kelakuan gua di sini, yang gua ngapain, misalkan biasanya gua habis datang nih, misalkan gua udah datang nih, gua ngapain di sini gitu, kayak entah duduk atau gua tiba-tiba ayam ya kan. Sering kayang sih lu, benar. Entitas itu tuh meniru. Nah, apalagi kan gue sering nitip kopi sama lu, bisa jadi seperti itu. Bisa. Ada gampang. Nah, itu kan sebenarnya misteri tuh. Lumayan. Nah, misteri yang gue tangkap dari sini adalah gue gimana memecahkan kok bisa hantu pakai gadget.
Oh ya, banyak di kasus banyak. Ya kan, itu Ya, misteri ya, coy. ya. Nah, kalau yang kayak suara terus apa? Misalkan kayak tiba-tiba ada masuk di radio. Nah, ternyata itu ada frekuensi segala macam gesekan gitu-gitu. Nah, itu tuh yang gue suka dari horor. Iya. Selain gue suka vibes horor, terus gue juga ya lumayan suka lihat bentuk-bentuk yang Tidak pernah lihat. serem yang gak pernah gue lihat. Dan gue ya nggak tahu kalau gue ngeliat langsung ya, tapi kalau gue secara ngeliat visual kayaknya keren juga. Gue ngeliatnya malah keren. Iya. Gue ngeliatnya malah keren, Rasa bukan serem. penasaran dia ini agak lumayan, tapi ya makanya kita mengadakan podcast ini, mungkin mengadakan ada konten-konten lainnya itu mengobati rasa penasaran kita sebenarnya. Ya kalau gue lebih ke Tapi tunggu dulu, tadi gue menarik juga tuh kalau misalkan radio gue juga lumayan menarik. nggak, tapi ini BTW ngapa mic lu ada di Iya, sini iya, dah? iya, kedengeran. Mulut lu di tangan nih. Bener bro. Nah. Lu kayak darah lu kalau di sini mulut lu di tangan lu. Di darah. Jadi kalau ngomong Ini ngomong nih, nah, tangan, ini juga tangan nih. nanti gini kalau ini. Gue kayak Oh, nonjok gitu. Enggak, lu tangan ini tangan juga. Ya kan gue buat Oh, buat lanjut. Sekarang Enggak, gue menariknya itu radio tuh. Kalau radio dia bisa gimana ya, masuk frekuensinya, apakah sinyal frekuensinya dia berusaha masuk dari frekuensi kah atau dia masuk ke radionya? Gue juga lumayan menarik tuh itu masuk radio. dulu kan. Kalau dulu gue emang ngikutin horor ini dari lama ya. Dari emang udah suka horor tuh lama. dalam kandungan. Oke. Udah terjalin tuh ya dalam kandungan. Iya dari lama, gue lu tau kan film Di Sini Ada Setan? Ya, itu lama banget. Nah itu gue udah tonton, maksudnya dari SD. Gue bener dari SD. Yang back soundtrack itu di aku melihatmu. Gue tuh bener dari SD gue ngikutin horor sesuka itu. Gue dari SD sampai kayak di sekolahan gue dibilang horor segala macem, terus orang pada nonton kabur di kamar mandi gue, serem katanya ini itu. Ya gue santai aja, misalkan mereka lari. Emang udah suka horor, entah itu dari film, entah itu dari apa ya, segi penampakan atau hantunya cerita rakyat atau ya. ceritanya itu gue suka. Gue sampai dulu punya dibilangnya bukan buku ya, pokoknya punya baca-bacaan tentang horor lah, Buku pendek, cerpen. Ismis gitu-gitu ya. Oke. Ya, Zaman kita dulu. bisa misteri, Iya, cerita pendek. kayak majalah. Selain biasanya kan ada buku, kalau nggak buku azab juga tuh. Oh, nah iya, tapi iya, selain iya. itu ada juga yang horor yang setan segala macam. Nah tuh gue suka. Sampai gue dulu kan belum ada gadget, Ya, medsos belum ada. dan lain-lain kan, Ya, lebih ke buku kan. Nah itu gue sampai baca-baca kayak gitu, baca bukunya segala macam. Dan rasa penasaran ini dari lama. Apa memang baru-baru ini baru lu fokusin? Baru-baru ini fokusin. Kalau dulu cuma senang aja nonton filmnya, lebih sering nonton filmnya sih. Kalau untuk sekarang gue lebih mau memecahkan apa yang gue penasaran dan gue nyari tahu itu doang. Makanya gue kayaknya kalau gue ketemu orang indigo atau yang bisa ngelihat, kayak lebih nanyanya tuh kok bisa sih seperti ini, kok bisa sih seperti itu, karena kan dia lebih tahu kan. Tapi punya rasa takut gak? Rasa takut yang begitu Itu momen tertentu kalau gue biasanya. bisa Momen ada. tertentu tuh di saat gue emang kayak bener-bener tiba-tiba biasanya. Kok tiba-tiba gue kayak takut ya? Kok tiba-tiba gue kayak ngerasa nggak nyaman di tempat hal yang biasa gue lakuin. Oh. Nah itu biasanya gue cuma keluar bentar, tenangin, udah lagi. slow, udah masuk lagi ke ruangan itu atau kemana. Tapi kalau misalkan untuk kayak gue lagi santai segala macam nggak pernah gue mau jalan dimanapun sendirian nggak pernah. Gak pernah ada rasa takut. Nggak, maksudnya netting, wah ada apa nih nggak pernah itu ya. Dulu pas kecil ya di SD, gue jalan kaki nih ke sekolahan gue. Nah itu gue lewatin gang kecil, bener kecil, panjang banget. Nah itu gue biasa kalau misalkan ramean itu ya namanya kecil ditakut-takutin kan. Dan lewat situ serem gini. Naluri. Udah tuh pada lari, gue jalan sendiri. Nah gue sampai saking kayak udahlah, mungkin dari kecil juga kali rasa malas gue ya. Iya kali ya. Gue lewat jalanannya atau gimana nya, udah gue lewat gang situ gabut. Dalam artian Kasar kalau zaman sekarang gabut ya. iya, daripada gue capek mendingan gue takut. Ini yang lihat setan. Tapi mungkin Iya. kalau gue inget-inget zaman sekarang tuh lorongnya bener-bener sempit.
cuman ya anak kecil juga, anak gede juga kalau lewat udah begini-gini. Iya. Nah itu gue masih kecil tuh situ udah gue jalan sendirian siang-siang, tapi siang aja tuh vibesnya bener-bener kayak gang sempit banget, horor. Nah gue sampai lewat situ ya udah nggak ada apa-apaan. Nah itu gue dari kecil. Berarti emang kalau untuk pertanyaan kenapa lu sampai akhirnya mau atau menginginkan untuk melakukan hal ini dengan dunia horor, karena ini karena penasaran lu untuk memecahkan teka-tekinya sebenarnya. Nah kalau untuk udah semakin dewasa, Eh, masalah tuh gue semakin tua kali ya, semakin tua gue semakin penasaran dengan hal misteri. Nah kalau lu kenapa? Kalau gua kayaknya sebenarnya gini ya, kalau mungkin boleh bilang lumayan panjang sebenarnya kisah gua kenapa akhirnya gua mau memutuskan untuk membuat konten ini dan menjalani konten ini itu karena pertama, mungkin di antara kita bertiga, mungkin kalau misal boleh disclaimer dulu ya, aku tuh tipikal orang yang sangat amat penakut, bener-bener penakut parah, nggak bisa sendiri. Tadinya rencana niat kita untuk membuat konten ini, kita akan ada yang namanya timing untuk alone, sendiri-sendiri. Tapi aku bilang, aku nggak akan mau. Saking takutnya guys, tapi karena memang konsepnya penasaran lebih kuat daripada ketakutan dan diiringin dengan konten-konten yang mengatakan ngapain harus takut, kita tuh lebih kuat. Dan aku juga suka disaranin sama teman-teman juga nih yang di sini, kakak Poji sama kakak Alex. Kevin, kalau lu nggak usah takut, dimana rasa ketakutan lu ubah jadi rasa penasaran yang berujung menguntungkan. Ada sedikit kata, ada sedikit dorongan dari kata keuntungan tersebut. Iya ya, ngapain gua harus takut sama hal seperti ini? Terlebih dengan dua orang yang memang kasarnya mempunyai lebih sifat atau ini tuh rasa takutnya tuh nggak terlalu besar. Gue tuh penasaran, kok aku yang di sini sendirian kok punya rasa takut yang lebih besar? Oh nggak bisa. Sifat laki-laki yang merasa kayak gue malu nih kalau harus gue doang yang takut. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah. Tapi kalau misalkan dibilang kenapa, dorongan apa lagi yang membuat untuk ini, aku ingin membuktikan kalau omongan mereka berdua ini bener apa enggak, omongan orang-orang yang di luar sana bener apa enggak Tentang? hal tersebut. Kalau mereka tidak akan bisa membuat kita down, menyentuh kita tanpa mempunyai kekuatan yang lebih dari kita. Oh iya. Karena kan banyak juga tuh Berarti lu Hah? nyentuh, lebih ke nyentuh. Lebih ke nyentuh, lebih ke mengganggu. Kalau misalkan dibilang ketakutan apa sih yang paling lu takutin di dalam hal mistis atau dalam horor? Suara. Itu hal pertama. Suara apapun yang terdengar, tapi tetap. Kalau suara ini desahan, takut gak? Oh, kalau suara desahan. Kalau itu pasti aku samperin. Kenapa nih? Kita bantu yuk. Enggak. Tapi kalau jujur, kalau misalkan untuk suara, untuk kali ini memang di posisi yang dimana aku akan merasa akan ke distrik duluan, karena karena apa tuh tadi gerak? Nah, ke distrik itu saya guys. Jadi aku ke distrik itu, lagi ngelakuin sesuatu fun, tiba-tiba ada something yang mengganggu atau sesuatu yang mengganggu, itu akan ke distract dan akan membuat aku kayak, tapi rasa penasaran tuh kuat banget, bener-bener sekuat itu, nggak bisa dipungkirin aku kepo. Cuman rasa takutnya juga gede kalau sendirian, makanya aku memberanikan diri pada hari ini, time ini, waktu ini untuk yuk deh ikutan. Ya. Namanya semoga rasa takut aku hilang dengan rasa penasaranku dan terobati, karena ternyata rasa penasaranku, rasa ketakutanku tidak sebesar dengan kenyataannya. Ya itu berarti kan lu kasarnya bukan mengkopi sih, tapi lebih kayak karena ada dia berdua nih yang berani. Itu kan. Itu ada bantuan. Tapi kalau misalkan nih kita berdua, gua sama si Fauji takut, sama-sama takut juga.
lu akan berani nggak? Tetap Tetap berani. Tetap berani. Tetap berani. Karena gini, naluri manusia ya guys ya. Di saat kita sedang berhadapan dengan seekor singa, tapi di posisi kita sendiri, di dalam hati gue mati. Tapi kalau misalnya kita di situ ada bertiga, naluri manusia ya, kita bukan naluri teman, naluri saudara, tapi naluri manusia. Gue mati tapi akan lama. Berarti Ini lu masih ada orang lain lah yang bisa bantuin kalau Yang ada bisa apa-apa. bantuin. Jadi naluri manusianya, naluri makhluk hidupnya keluar. Gua bertiga, takut rame, rugi rame, untung rame-rame gitu. Tapi kalau misalkan lagi rame-rame, Rame-rame atau rame-rame? apa rame? Ramean. Berarti lu lebih suka lebih kayak ketawuran ya? Kurang lebih enggak ya. Ya, lebih sukanya rame-rame. Masuk. Ya kan Masuk. ada orang yang maunya ribut tapi udah lu one by one aja sama gua. Ya, Ada yang orang lebih suka benar tawuran. bisa masuk. Ya kan? Jadi kasarnya tuh kayak ya mati bareng-bareng, senang bareng-bareng, susah bareng-bareng. Aku tipikal orang yang seperti itu, mau dalam kondisi apapun, entah itu horor, mistis, rugi, untung dan lain-lain. Senang bareng-bareng, susah bareng-bareng, mati bareng-bareng, hidup bareng-bareng, senang. Pokoknya semuanya tuh kalau bisa bareng-bareng. Kenapa? Karena Tapi gua kalau mati bareng-bareng sama lu enggak mau sih. ya memang nggak apa-apa, bener. Itu namanya itu Gua kalau mati bareng-bareng kayaknya kena apa gitu, bukan mati lagi tidur, kecelakaan gitu loh. Gue mikirnya kalau bareng-bareng serem. Iya, itu takut sih. Cuman itu maksud aku. Ya maksudnya bukan mati sih. Itu ngomong bareng-bareng, Kayak gua lebih mikir rugi lah, Iya. Kasarnya lebih rugi. Nah, nalurinya itu bertambah besar gitu. Jadi keinginannya jadi bertambah besar di saat rasa penasaran kita tuh yang benar-benar sama-sama walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau mungkin Kakak Kevin Lu jatuhnya lebih ini sih, lebih nyusahin orang lain. Lu mau susah ngajak orang gitu kasarnya. tapi kan setidaknya ya makanya aku bilang mungkin nanti di saat nggak tahu ya, aku nggak tahu ini sebenarnya perasaan atau yang baik apa tidak sifat ini tuh aku nggak ngerti juga, karena konteksnya gini, di saat aku berpikir gini. Nyala nggak sih miknya? Gue pindahin kan pakai kan? Enggak. Lu pakai. Dia. Gua make. Dia udah pakai, Pakai udah pindahin. Lu nyala kan? Aku pernah berpikir gini, sifat aku kayak gini nanti akan nggak tahu ini menjadi sifat yang baik atau yang buruk, aku nggak ngerti juga, karena konteksnya gini, nanti di saat kita masuk ke kiamat itu kita kan akan masing-masing. Apakah sifat aku akan bisa mementingkan orang lain? Enggak. Jujur, kalau di situ juga di Al-Quran juga dijelaskan. Kalau kiamat sih Enggak jauh sih. sih, iya. Bahasa jauh sih. Memang. Maksud gua kalau kiamat udah pasti kayak pasrah nggak sih? Iya ngerti, cuman maksudnya nggak tahu ya. Aku tuh tipikal orang yang gini. Jujur, aku nggak bisa mungkirin ini. Aku ngomong kayak gini, aku tuh nggak akan bisa di saat orang yang bersama aku lama tersakiti, itu aku diem. Nggak tahu ya kalau dibilang, nggak mau dibilang jadi panusian atau jiwa solidaritas hati, enggak. Tapi memang kayak gitu kondisinya. Apakah jiwa solidaritas ini akan bisa nanti dibawa ke dalam hari itu? Ya kita nggak tahu juga. Cuman memang kalau aku sudah lama sama ini orang dan sudah terkonek, aku akan gimana caranya akan bantu. Even apapun yang terjadi, entah orang dipukulin, kalau bisa gua akan datang. Gua akan samperin. Malah kondisinya aku akan menawarkan bantuan. Lu mau gua bantuin nggak? Sempet pernah kondisinya temen aku punya masalah sama orang lain. Enggak, ini udah perkara duit. ke horor. Iya, ini horor sebentar dulu nih. Ke duit. Itu aku bantu. Iya. Nah, maksudnya kalau misalnya konteksnya kita bahas tentang masuk ke dalam horor, kenapa aku mau ikutan? Aku selalu berpikir positif. Kayaknya orang lain bakal sama kayak gue deh. Bakal bantu lu, iya bisa. Cenderungannya. Tapi kayak kalau dari segi gue yang bodo amatan, kayaknya enggak deh. Itu pikiran lu. Nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin. Enggak, itu enggak. Maksudnya even itu benar. Itu enggak masalah. Karena apa? Karena ini kan pikiran positif. Semua manusia itu punya pikiran positif ke orang lain ataupun pikiran negatif ke orang lain. Right? Kalau aku sih tetap berpikiran positif sekalipun ngerugiin.
Mungkin dia Ya lagi gue nggak percaya dia nggak bakal nolongin, soalnya skala mati dan hidupnya tuh masih jauh. Kecuali kayak udah ada pisau, nah itu baru beda tuh. Kayaknya akan- Cuma lu pilih, lu di satu ruangan ditangkap sama Saw, lu harus bunuh-bunuhan antara lu, pokoknya satu mati. Nah itu baru beda tuh kondisinya, baru bisa tuh bunuh-bunuhan. Kalau ini mah nggak mungkin, masih jauh lah Ya matinya. kasarnya kalau yang tadi lu bilang masalah lu mau nolong atau enggak, ya itu lebih ke konteks kalau lu udah ngeliat wah ini orang bakal mati nih, gue nolong apa enggak ya, itu sih mikir. Oh, iya kalau Makanya beda, menurut gue beda konteks sama hal horor. Kalau horor tuh belum tentu lu dibunuh sama setan. ngerti. Nah, Nah dia kayak penasarannya sejauh itu, apakah bisa setan membunuh dia? Sebenarnya Iya. penasarannya sejauh apa hantu Nah. ini bisa intervensi ke hidup Betul. manusia. yang Iya. katanya dia akan ngelongok di sini atau nempel kalau kata Apakah bahasa dia bisa Indonesia. bisik-bisikin sampai bunuh diri? Dia penasaran juga tuh. Nah, itu sampai ke situ Intervensinya sejauh penasarannya. apa? Nah, tapi lu udah dapet jawabannya sampai sekarang. Untuk sekarang masih belum. Rasa penasaran itu belum terobati. Aku untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut ingin mendapatkan jawaban dari rasa penasaran dulu. Kalau sampai di saat kita membuat konten ini memberitahu teman-teman mungkin juga bisa menjadi terobati rasa ketakutannya, siapa yang nggak mau kan kasar gitu. Jadi makanya aku memutuskan untuk ayo. Agak ngebul ya, gue liat dia. Iya. Kalau tiga-tiganya sih emang. Jadi mungkin aku mengatakan kayak ya udah ayo kita lanjutkan aja. Sekalipun apapun yang terjadi yang di sana, masih ada dua orang ini yang akan ada di samping aku nanti. Karena mereka berdua lah yang akan pertama kali menolong. Kipas kali terus Di saat Iya. hal apapun yang terjadi nanti. Menurut aku sih seperti itu. Kalau untuk Kakak Poji deh, sekarang kalau untuk bahasa aku mungkin udah oke ya. Rasa penasarannya bisa terobati kalau misalkan kita sudah melakukan penelusuran ataupun nanti hal-hal yang akan kita lakukan berikutnya. Iya, banyak contoh kan, makin banyak contoh, Betul. makin banyak jawaban. Iya benar, aku butuh jawaban itu. Sampai saat ini belum ketemu sampai saat ini. Kalau gue sih, gue apa ya? Gue sebenarnya kalau ditanya penasaran ya lumayan hal baru sebenarnya buat hidup gue, goib. Dulu gue nggak percaya sama sekali. Sama sekali. Soalnya gue dibesarkan supaya nggak takut, itu dibilangnya semua itu bohongan. Supaya Oh, gua nggak tipu daya takut. manusia lah ya. Pokoknya ya itu paling apa lah, nggak jelas lah. Iya, dianggap iya. ya. Jadi baru gede, baru beberapa tahun belakangan baru percaya ya dengan hal goib, baru gue pelajarin lah. Gimana sih hal goib gitu-gitu. Nah kalau buat kenapa mau ikutnya, gue paling karena sebenarnya kayak gue mau cross check aja sih apa yang gue tahu sama apa yang gue alamin. Meng-cross check apa yang utama yang lo alamin. Jadi dari pengalaman sama dari cerita orang, terus gue sinkronin aja paling. Dibilang skeptis ya, cuman Tapi gue percaya, kalau Nah, dibilang iya. percaya. Apa yang dibilang sama orang sama apa yang orang. Iya, dan kalau orang cerita, gue nggak sekarang ini nggak pernah kayaknya ini deh. Gue mau cerita kayak mungkin banget terjadi kayak gitu ke lu, gitu. mempercayai hal tersebut. Iya mempercayai, mungkin banget. Mungkin aja. Gitu. Iya. Mungkin bisa jadi. Oh. Iya. Kenapa? Bukan yang kayak enggak deh, kayaknya ini deh. Kalau dulu lu kayak gitu. Ya kalau dulu gue langsung masukin ke logika, ini pasti kayak gini. Kalau Betul. sekarang kayak mungkin terjadi, kenapa enggak? Nah, Karena memang gue kan nggak familiar dengan Hal kekuatan tersebut. mereka ya. Iya, Tersebut itu iya, apa? Karena lu juga sempet ngalamin beberapa. Iya, beberapa kali kejadian, kan. akhirnya ngalamin. Walaupun pada akhirnya misalkan tetap gue ada gimana cara logikanya apa ya kira-kira ya. Soalnya kan kayak yang gue alamin itu ada listrik kayak kelebihan voltase jadi turun. Nah gue pakai logika karena supaya kalau beneran voltase turun, masa gue mau bilang itu jin sih, ntar rumah gue kebakaran, masa gue kenal jin lu? Iya. Salah. Iya. Nah itu untuk sebenarnya kalau gitu-gitu gue untuk kayak ada bahaya banget, gue akan coba gue logisin ini beneran voltase turun nggak ya, nanti rumah gue kebakar lagi. benar. Terus gue cuman kayak ini jin, udah gue diemin aja deh, voltase beneran bocor kan, jatuhnya tolol. Iya benar. Tapi panutan apa yang lu Panutanku
Panutanku, Bosku, bosku. siap. Panutan apa yang lu pakai untuk mengatakan kemungkinan yang lu bilang itu akan terjadi? Agama kalau gua. Agama, pegangan lu berarti agama. Karena agama juga menjelaskan di dalam Dia bikin gua dalil-dalilnya. percaya kan agama. Oke. Karena ada itu Harus percaya dengan goib. percaya dengan goib, setan, jin, malaikat, semuanya kan Nah, goib. kalau enggak, Tuhan termasuk goib. Dan akhirnya memutuskan untuk berani melakukan ini. Apa yang pengen didapetin maksudnya melakukan ini? Misinya. Misinya benar. menyelamatkan Putri Duyung. Waduh, lumayan berat ya Atau kan? enggak ini dia. Misi kayaknya kayak Dia misi. lebih kayak ini sih, lebih ke apa namanya? Memusnahkan sebagian popularitas. Jadinya tahu. Kayak Thanos ya, benar. Misi ini kayak misi gua ayo. Ya maksudnya misinya itu bukan misi dalam arti kayak kadang kan Gua nambah ilmu aja sih apa yang gua pelajarin, Oh, terus lebih- gimana. Jadi gua lebih ya mencoba memahami lah. hal tersebut Ya. membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan agama juga ya paling ya. Sebenarnya bukan membenarkan, lebih memahami. Kalau membenarkan gue percaya, kalau enggak gue nggak akan percaya ada. Oh ya, jin. lebih memahami kejanggalan-kejanggalan yang banyak dikatakan Iya, orang. Kayak apa sebenarnya? Mungkin ada kayak sisi lu juga ada sejauh apa. Sejauh apa dia bisa bertindak? Setelah kita mungkin nanti ekspedisi di wahana. Dalam AC. Ya dan ini disclaimer Wahana. juga sih ya, kita juga akan melakukan penelusuran-penelusuran yang mungkin akan kita datangin tempat-tempat yang terbilang mungkin cerita-cerita warga sekitar rakyat yang terbilang katanya di sini banyak penampakan atau apa itu mungkin kita lebih ke penelusuran mitos-mitos warga aja sih sebenarnya ya. Jadi Iya. jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan hal-hal tersebut, oke? Dan untuk kali ini juga mungkin aku mau nanya juga nih ke kakak Kevin. Itu mungkin terasa penasaran. Mungkin ada kejadian-kejadian yang pernah dialamin mungkin bisa diceritakan. Oke. Pernah Tapi gue balik lagi ke misteri yang gue tuju ya, maksudnya ketujuh. Kalau lo mau tahu, gue mau ke tempat horor itu, maksudnya bukan tempat horor, tempat yang terbengkalai segala Iya, macam. yang notabene banyak jinnya. Yang lebih menarik ke gue tuh apa? Apa? Kenapa tempat ini ditinggalin? Terbengkalai banget. Bukan Iya, karena iya, gue iya, penasaran iya. dengan ada hantu apa di sana. Oh, oke. Berarti kejadiannya. Nah itu gue sering nonton konten horor lain lah, nonton konten horor lain, terus kayak ada apa aja barang-barangnya. Nah gue lebih tertarik sama itu. Ya. Ceritanya. Iya, pikiran gue tuh lebih tertarik sama hal itu. Kalau ke tempat horor, wah kayaknya asik nih gue. Kayak gue ngeliat ada benda apa. Nah, ya mungkin bisa jadi kita ke tempat rumah yang kosong terus ada buat pembunuhan, bisa jadi kayak apa gitu lah. Iya. Nah, itu gue lebih tertarik ke situ. Iya sebenarnya lumayan aneh ya, orang ninggalin rumah nggak dijual Nah, ya. itu. Ya, kan Mungkin itu duit bro. Banyak Bisa jadi banyak. dijual nggak laku. Nah, kenapa nggak lakunya? Apakah lu emang bener-bener karena ada setan segala macem? Nah itu maksudnya kalau gue pribadi, gue mau di konten itu nanti mau ngebuktiin ini tuh sebenarnya horor atau enggaknya, ya kita ngerasain. Dan maksudnya apa ya, kayak misalkan ada orang di sini tempatnya horor nih, gue nggak mau ya, kita buktiin kalau emang kita ngerasa nggak horor, ya udah nggak horor menurut gue, biasa aja gitu kan. Nah, Karena kan tempat-tempat kosong itu banyak faktor sih menurut gue kan. Iya benar. Tapi kadang-kadang mayoritas orang bilang karena itu serem, karena itu ini, karena bekas pembunuhan jadi hantu ada seremnya. Ya. Maksud gue ya udah sih. Nah itu sih gue lebih suka ke kenapa sih bisa ditinggalin gitu aja, Iya. rumah-rumah gede kosong. Wah itu kan kayak Aneh. aneh aja. Gue dulu pernah tuh di dekat rumah orang tua gue ada satu rumah, mobilnya ditinggal terus kena banjir, terus nggak diurus. Sampai Gue sampai sekarang. mikir kayak ini orang dikejar-kejar apa ya? sampai sekarang. Sampai sekarang, kayak bener-bener cabutnya tuh Nah nggak wajar gitu, bener-bener cabut. dan pemikiran barang-barangnya. Tanpa mikirin barang-barang, gue cabut udah bodoh. Beserta Mobilnya, rumah-rumahnya. rumah-rumahnya. Nah, Nah, gua itu, gue juga, iya. pernah tuh. Gue sempat juga perasaan nonton kayak di gitu-gitu konten tuh. orang lain nih di YouTube. Itu dia konten kreatornya ini ke rumah bener-bener gede. Itu barangnya masih ada dan ada yang masih bersih, temboknya segala macam, terus masih ada barang-barang mewah. Nah, rata-rata
itu misalkan yang kayak kacanya udah jebol, pintu udah jebol tuh biasanya kan di sama warga. Iya, Jembat-jembatin kan, Iya, ngambilin iya. barang itu kan bisa jadi kayak gitu. Nah itu maksud gua, kok lu bisa tiba-tiba ninggalin tempat seperti itu? Kalau kalau lu pindahan bersih barangnya. Iya sih, pasti ada kosong di bawah. dan terjual bangunannya. Dan berantakannya kayak atap-atap jebol segala macam, tapi ini enggak. Nah itu gue yang lebih penasaran kenapa bisa sih seperti itu. Nah gue karena mungkin kalau misalkan ke tempat kosong gitu kan kita nggak ketemu sama orangnya langsung, nggak mungkin nanya juga kan. Betul. Kalau ketemu pun pasti gue tanya, tapi kalau misalkan nggak ketemu, nah itu gue lebih kayak pengen cari tahu nih dari entah yang temboknya. Oh karena dia kayaknya bisa ninggalin seperti ini gitu sih, lebih kayak kan detektif nggak sih? Iya, Maksud iya, gue iya, kayak iya, iya. ya itu gue lebih penasaran ke tempatnya aja sih, bukan ke hantunya segala macam. Mencari faktanya ya. Betul. Kenapa harus itu? Dan kejadian horor apa yang pernah dialamin? Kayaknya sih gue agak capek ceritanya. Oh kak, gue melanjutin aja deh. Yang tadi Diceritain orang. Kali itu Bukan doang, gue sendiri aja bosen dulu. Iya, enggak, maksudnya kan teman-teman yang di rumah juga pengen tahu nih. Kalau yang itu kan belum tahu ya. Teman-teman di rumah belum tahu nih. Makanya tadi sebenarnya tuh kita disclaimer dulu nih, kita tadi sudah bercerita. Cuman ternyata Kita kita lupa record nih. Dan sekarang kita baru record tapi nggak apa-apa. Gue sendiri agak bosen sih. Kayaknya lu juga yang paling lu baru banget kayak berapa lama terus lu cerita lagi. takutnya lu bosen juga denger ya. So, kita nggak bakal bosan. Mungkin Kan gua buat temen-temen. Buat teman-teman aja nih. mungkin gue ngelanjutin dulu yang tadi di kantor lama gue. Iya, Oh, yang kantor lama. Iya. Mungkin ada yang belum lu Nah itu kan yang gue alamin sendiri ya. Cuman tiga kejadian. Ya 3 kejadian. Nah jadi mungkin gue lebih ke ceritanya. Gue sebenarnya pengen cerita di podcast orang lain tapi kayaknya Tunggu diundang. ceritanya masih receh. Masih receh, masih belum ada Masih apa-apanya ya. pengalaman ya. Gue masih receh soalnya karena ya gitu doang. Hanya gangguan. Berarti paling maksudnya gini, Suara-suara oke. doang. Mempersingkat atau memperkecil aja kali ya. Gangguan paling ekstrim. Gak ada menurut gue ya. Iya, maksudnya kan gini. Untuk hal-hal gaib, setan, jin, iblis dan lain-lain. Hal yang paling ekstrim yang bisa mereka lakukan adalah menggerakkan barang atau menyentuh. Iya. Nah. Ya tapi itu menurut gua ekstrim belum sih. Yang tidak bisa dipikirkan secara logika ya. Karena cuman kalau emang itu setan yang gerakin benda, kayaknya cuma karena kesenggol dia lewat. Iya nggak ekstrim. Hati-hati. Kecuali menurut gua yang ekstrim gua pengen ngeliat Terbang. depan mata gua semua terbang. Itu keren banget sih, sumpah. Banyak banget bertebaran tuh di YouTube hal-hal kayak gitu yang dikaitkan dengan hal gaib. Maksudnya yang Kalau ngambang ekstrim, maksudnya emang lumayan kayak ini tapi sih jangan kuat sampai ini nyelakain sih. gua juga sih. Ya, mohon maaf ya setan. Enggak maksud gua lebih kayak kalau menurut gua ekstrim tuh yang benar-benar gua ngelihat benda gerak tapi kenceng. Gitu. Tapi kalau cuma kayak kesenggol gitu doang, kayak gitu doang kayak ya udahlah. Nah, yang lu ceritain itu yang kejadian di dalam studio ini sendiri. Iya, ya itu yang tadi gua bilang kayaknya orang tuh setan lewat dah. Belum ekstrim Itu menurut belum dia. ekstrim berarti menurut dia dia. harus kayak Oh, berarti karena gini. Tontonan dia itu kebanyakan horor-horor atau setan-setan yang bisa melakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalkan dia merasakan sendiri dia kayak menyentuh tiba-tiba berat itu menurut dia nggak ekstrim. Kenapa? Karena di salah satu konten yang dia tonton ada yang lebih ekstrim dari ini. Iya. Jadi kayak terkesan panutannya enggak, ini nggak ekstrim. Kalau menurut sudut pandangku kayak gitu. Jadi dia menurut dia hal ekstrim yang dia alamin kayaknya nggak ada. Nah, ya itu terus kalau ini ya udah lah. Tapi kalau untuk mengejar laki-laki buat apa sih? Nggak, maksudnya kok gue pikirnya astral projection mulu ya. Paranormal activity itu menurut gue kalau ya ekstrim ya yang kencang segala macem gerakannya, terus yang kayak terbang ya itulah kayak gitu. Memindahkan suatu barang ke tempat lain dengan rapi. Tapi kalau di kantor gue cuman rata-rata suara terus. Oh, suara-suara doang. Tapi lebih sering di suara nangis. Itu hampir semua karyawan. Jadi itu kan tadi kan gue cerita berapa kejadian gue kan. Nah itu gue paling minim banget. Dimanapun gue paling minim. Lo mau dibilang nih tempat ini horor tapi gini-gini. Bodoh amat gue mah. Mendapat gangguannya paling minim. Dan hampir nggak pernah malah orang kayak dibilang itu horor. Udah gue nggak pernah ngerasain. Kayak misalnya di kantor gue nih, gue awal masuk banyak lah tuh cerita mbak cewek setan sering nangis, sering tahu gitu-gitu. Gue bodo amat cuek.
Udah gue tidur nginep segala macem di situ tuh. Dan itu beberapa ya gue sih sebenarnya ceritanya juga males ya. Karena Ya biasa receh, aja ya. Cemen. Kalau ditunjukin, Ya intinya cuma ketawa menangis. kalau ditunjukin pernah? Enggak. Nah, tapi di situ di kantor gue yang lama itu bisa sampai bikin orang resign. Kan hantu. Karena hal gaib. Karena hal gaib, karena hantu. Dia cuma kerja 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi emang iya. Itu ekstrim. Dia sih dia enggak, soalnya emang dia jujurnya itu adalah dia bisa melihat. Oh, IndiHome. Ya, dia bisa melihat gitu. Dari awal dia udah ngelamar, itu dia udah ngelihat di situ banyak ada cewek, ada anak kecil, ada nenek-nenek segala macem. Tapi dia diem karena ya cuma ngelamar kerja doang kan. Benar. Terus hari pertama dia masuk nih, kan diterima tuh dia. Nah, dia itu dikasih ruangannya itu di tempat gue yang gue ceritain yang meeting. Oh, yang kosong tadi. Iya, itu kalau itu emang kalau tempat dipakai kalau buat meeting doang atau anak-anak tim-tim gua ngerjain dokumen di situ sembari nyemok segala macam rokok karena itu nggak ada AC di situ. Oh, smoking room juga lah ya. Kasar smoking room. Itu doang dipakainya, jarang lah dipakainya. Terus, nah itu akhirnya dipindahin lah ruang meeting itu, meja, bangku segala macam ditaruh di ruangan belakang. Jadi pindah yang gue bilang meja 2 itu. Taruhlah di situ. Nah, akhirnya itu dipakai ruangan buat dia, si cewek itu. Terus itu hari pertama ya dia kerja situ. Nah, itu posisinya kayak ini bangku sama meja dia lah, tembok. Nah, kesononya tuh juga Kerja. Ya pokoknya posisinya bener-bener persis kayak gini nih, ruangannya juga kayak tapi lebih sempit aja. Ya kasarnya gue di sini nih. Ya. Ini tembok belakang nih. Nah, ini meja itu cewek, meja sempit banget kerjanya. ya. Di sudut ya. Iya, di sudut banget meja kerja. Nah, di depannya tembok tuh, udah. Nah, situ pintu nih persis kayak gini posisinya. Itu hari pertama dia cerita sama HRD gua. Hari pertama cewek sering bolak-balik masuk situ. Tapi emang lebih sering gangguannya tuh nangis sama ketawa. Tahu kuntilanak sama fingerprint itu yang gue ceritain. Lebih sering itu. Udah tuh. Nah, tapi gua paling nggak pernah dengerin ketawa sama nangis. Kecuali yang pas tadi yang gue cerita tuh sekali doang. Iya, pas lu dengerin lagu. Yang pas gue denger lagu itu doang sekali banget tuh gua. Nah, sebelumnya itu jadi itu selaan itu kalau misalkan kan dari pintu. Nah, ini tembok. Nah, tembok itu tuh ruang meeting. Nah, meja gua tuh di sini nih persis banget nih. Gua 2 langkah 3 langkah lah. Rumah pacar baru. Dari pintu itu gua dekat sama meja kerja gua. Nah, terus di depan pintunya ruang meeting itu ada printer sama PC nggak kepake lah. Masalah PC cuma buat printer doang, buat share doang, share dokumen. Nah, jadi gue berseberangan tuh meja gua, terus ini kan tembok, bentuknya ini pintu, nah ini printer. Nah, itu biasanya kalau misalkan orang mau ngeprint bolak-balik kan. Terus ada teman gua satu lewat lagi mau ngeprint, dengar suara ketawa menangis. Pertama nangis nih dia balik, pas dia ini ketawa, terus dia langsung diem duduk aja. Ngapa lu? Gue gituin kan. Dia memproses depan gua, mukanya udah begitu kan, cewek. Ngapa lu? Lu denger gak bang? Kata dia. Kagak denger apaan. Nangis sama ketawa. Nah, udah biarin aja. Itu emang rata-rata karyawan situ tuh dengernya di situ pasti di ruang meeting atau enggak di situ ya, atau enggak di ruang tengah. Ya. Nah, si cewek yang bisa ngeliat ini tuh pas masuk, yaitu si cewek setan ini sering bolak-balik katanya. Itu hari pertama. Terus sama nenek-nenek di belakang katanya. Oh ya udahlah. Hari kedua nongol lah anak kecil katanya. Anak kecil tuh masih sering bolak-balik juga tuh, lalu lalang segala macam. Nah, hari ketiga dicabut itu udah nggak kuat karena dia ngerasanya ditontonin sama anak kecil. Kayak di film-film Ju-on gitu ya. Iya kan, yang si bocahnya itu. Tapi risih kurang sih lebih emang. ya. Iya, kalaupun bukan setan lu diliatin kerja sama anak bocah risih nggak sih? Iya, matung gitu kan. Soalnya kan dia emang admin dokumen kan, orang admin dokumen dia. Yang stucknya di belakang laptop doang. Di laptop di PC.
Nah, anak kecil tuh di depan, jongkok begini nih ngeliatin dia nih gini aja. Itu creepy sih jatuhnya. Nah, abis itu besok aja nggak datang berapa hari. Ya terus anak-anak nanya lah, ini yang baru kemana mbak? Nanya ke HRD, kok baru masuk udah Udah resign. bukan udah resign kok kagak masuk lagi, Oh, iya. kenapa? Dia bilang, nah HRD gua kira cerita dah tuh pas makan siang gini. Gua ketawain doang aja, tapi gua sih lebih ke kocak juga nih anak kecil ya, rusuh. Iya, gangguinnya ya, Iya gangguinnya rusuh diliatin. banget, maksud gua udah gitu dia cewek kan. Nah, gue yang bikin salah satu yang hal-hal goib yang gue penasaran tuh kayak gitu. Misalnya tadi lu bilang cewek, gue kebanyakan ketemu dan dengar cerita orang indigo cewek. Iya lagi. Oh orang indigonya Iya, jarang gue dengar cerita cowok, jarang banget. ada tapi jarang. Iya, apakah ada hubungannya? Nah, gitu-gitu tuh gue penasaran. Nah itu kalau yang gua tahu sih, tapi nggak tahu juga bener apa enggaknya ya. Tapi kan emang cewek lebih gampang kok. Karena dipakai perasaan. Jangankan indigo ya. Gua sih lebih ke merhatiinnya yang kesurupan. Kenapa lebih banyak cewek? Iya. Kalau lu misalkan nih berita-berita kesurupan massal, itu cewek kebanyakan cewek, yang cowoknya jarang. Iya, Cowok iya, kebanyakan kesurupan di mana? Udah lumpuh. Acting kayaknya. Bener, karena banting badan kan. Iya, ya kan? Dia udah lumping, makan beling segala macem, jarang cewek. Tapi kalau tadi dengar dia yang bilang katanya ada anak kecil segala macam, aku nyambungin dengan cerita dia yang tadi mengatakan katanya dia dijahil, yang ininya dicabut lah atau kakinya ditarik dah. Itu bisa aja Anak kecil. anak kecil itu. Udah Karena kan jahil. emang dia jahil. Anak kecil. Ke Dulu dah. Gua notice kayaknya yang bikin gue rokok lu dah. Caranya gue lu ganti dah. Kalau lu nggak usah ngerokok dulu dah. Apa-apa lah. Ya. masuk ke dalam ya kan. Iya nggak, tapi kalau misalnya kita bahas menyambungkan dari cerita dia yang tadi yang Bisa sebelumnya, jadi. karena emang penjelasan juga banyak yang menjelaskan yang Kecil. paling jahil itu anak kecil. Kalau hantu wanita biasanya hanya memperlihat. Kalau yang laki-laki mengganggu. Yang lagi. Yang laki-laki tapi anak kecil tuh jahil. Iya. Bukan Gua sering denger ceritanya gitu. Sebenarnya sih bukan jahil sih, dia ngajak main aja. Ya, katanya begitu. Caper namanya anak kecil, Nah. main caper segala macem. Kalau itu dari tadi penjelasan dari kakak, siapa namanya kakak Kevin. Kalau misalnya dari kakak Poci gimana nih? Ada nggak kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di dalam hidup? Ini sih dunia kebalik. Oh iya benar. Dunia kan muter. Iya. Kadang-kadang di bawah kita. Kadang-kadang di Bali ya. Ya kita hidup di Enggak, bola, kita hidup di bola sih. bola. Lu menurut lu aneh nggak kalau kita hidup di Kalau di bola? planet Bang, Jangan, itu beda konteks ya guys. Ini Ya lumayan kalau misalkan kita hidup di planet ban, aneh nggak menurut? aneh dong. Atau enggak lu ngelihat lumba-lumba. Balik lagi ke cerita sebenarnya. Lumba-lumba biasanya kan dia di air doang segala macam. Benar. Paling pinter. Nah, lumba-lumbanya ini makan nasi padang. Ke ikan jadinya ya. Pinter dia. Bahasa memang yang dia kuasai gitu Atau kan. enggak lumba-lumba jadi Power Ranger. kalau gue cuman ya suara-suara doang mainan. Habis itu tadi listrik turun sendiri. Enggak, kalau enggak Kalau penjelas listrik, mainan-mainan gimana? Tadi nih? lu baru lagi dapat gangguan. Enggak. Udah enggak. Oh. Semenjak Enggak apa-apa. Mungkin kalau kita berdua mungkin udah tahu. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih. Kayak yang mainan tuh gimana nih konsep mainan nih? mainan bunyi kan ada 2 lantai, jadi mainan ada tempat mainan anak di bawah. Nah, pas malam-malam itu lagi nggak di rumah bunyi, ada istri sama anak. Habis itu istri aku keluar masih bunyi terus habis itu karena istri aku takut dan ngerasa bahwa kayaknya nggak punya mainan itu deh, terus anak aku dipanggil, ditanya itu mainan kamu bukan, untuk konfirmasi bahwa itu bukan, emang suaranya aneh, suara mainannya baru. Oh, ada suara mainan yang nggak dikenali Nggak ada, ya? iya. Habis itu ya udah, Itu gue nggak masuk ke kamar lama-lama diem. ada rasa ingin mencoba mencari tahu gitu? Agak lama soalnya gua, jadi kayak kejauhan deh. Terus ya di dekat itu tempat listriknya tuh di dekat mainan itu. Bentar. Nah, iya tempat tadi Oke, yang oke. sikring turun sendiri. Nah di sikring itu ada penghalang lukisannya pindah, kayak dipindahkan orang. Konteks Bukan dipindahkan kayak gimana nih? Bukan kayak ditabrak binatang atau apa, dia kayak di Gesek. rapi soalnya. Digesek. Gue mikirnya rapi, kayak Oh. bukan orang. Tapi kalau dipikir mungkin aja sesuatu.
Nggak, karena kalau Kalau misalnya listrik tadi gue jelasin, gue harus mikir nggak boleh jin doang. Karena berbahaya. Kalau mainan Iya. gue bodo amatin. Lu mau main dengan nggak logika dulu mengganggu, nih, benar. nggak mengganggu hidup gue dah. Kalau ini listrik beneran ada voltase berlebih, kebakaran sama gue. itu lu mencoba untuk berpikir secara logika dulu nih. Iya, karena ada bahaya yang benar-benar bahaya. Dan Bahaya kejadian nyata, ini bahaya. Bahaya nyata. dan kejadian ini udah berlangsung lama. Apa baru-baru ini? Baru-baru ini. Setelah Pitung Sekian. kembali Oh menyatu. iya benar. Ya. Itu agak horor juga tuh ya kan. Tapi kalau misalnya kita bahas lagi nih ya. Dengan konteks yang kejadian yang diceritakan oleh Kakak Poji sama Kakak Kevin ya. Lumayan berbeda. Di mana Kakak Kevin mendapat kejadian barang pindah dengan ekstrim atau terlempar. Jadi dia cuma dijailinnya deket. Kalau gue jauh. Ketika gue nggak ada. Kalau dia kan dijailin di ini. Langsung. Iya, Kalau nggak maksudnya jauh. kalau misalnya kayak di studio ini pernah kejadian juga Oh yang iya, terlempar. Langsung. Tidak dipindahkan. Kalau misalkan kejadian yang dialami oleh Pauji ini, Kakak Pauji ini barang pindah Pindah. dengan rapi. Rapi. Tapi kalau gue kan jauh bedanya. Kalau dia tuh langsung berdekatan lah. Kalau gue selalu gue lagi di mana dia baru makan somai. Berarti belum bisa diinin kebenarannya dong. Iya, masih agak jauh. Tapi gue kalau misalkan kayak mainan nggak begitu bahaya nyata, gue kayak ya udahlah mungkin. Karena- Nggak gue pusingin lah. Iya, Kalau kayak tadi listrik, wah bahaya nyata nih bahaya. Iya, sama kayak tripod yang gua ketiban tripod tuh bahaya nyata buat gua ya. Nah makanya gua kan gua selalu dalam hati udah Udah lu pakai kalau mau- lampu gede. kalau mau rusuh ganggu ya udah Jangan bikin rugi. jangan yang bikin rugi ya, makanya itu yang dijatuhin kan kardus doang nggak apa-apa dah. Lu mau lu bikin terbang tuh kardus bodo amat gua. Asal jangan yang benda-benda berharga aja sih menurut Nah, gua. ini fun fact juga nih. Tadinya karena aku di sini adalah orang yang paling takut, niat mereka itu memang ada rencana untuk Oh, iya, menjatuhkan iya. kotak yang ada di atas ya guys ya. Ini nggak bisa kelihatan, mungkin ada di layar kalian tuh nggak mungkin kelihatan. Cuman memang ada kotak di atas yang memang kapasitas atau beratnya itu lumayan agak sulit digerakkan oleh angin. Iya, iya. Nah, mereka ini pernah punya niat untuk ngejailin menjatuhkan, tapi ternyata di saat niat mereka belum terrealisasikan, ternyata itu jatuh duluan. Dan itu yang punya ide lagi yang digituin. Yang Gila. punya ide. Nah, ini benar. Dia ngajak-ngajak, gila jatuhin. Iya, gue cuma ide pakai tali. Ya udah selanjutnya lu pikirin dah. Iya. Terus nggak ada yang mau ngerjain. Terus nggak mau ngerjain, mager kan, malas. Nah mungkin dia setelahnya mikirnya, ini dapat lu nggak mau ngerjain, Iya, gua, gua ada. nih yang ngerjain nih lebih gampang ya kan. Ibaratnya cuma ditiup doang. Tapi kenapa pas gua doang sendiri, kenapa nggak pas bertiga gitu? Iya, Nah gua tuh selalu, kejadiannya. nah nih ya, nih gua omongin nih. Tapi katanya biasanya kalau diomongin, Akan terjadi. dia nggak mau ngelakuin. Males. Oke, Males. apa tuh? Nah, gue juga percaya, agak lebih condong percaya dengan kayak dipanggil-panggil gitu nggak datang. Ya tapi Oh, kan, iya. tapi ada beberapa kejadian katanya ada yang datang. Nah, Oh, beneran? Agak sulit aja gitu gue kalau ini logika ya, mikirnya kayak lu manggil-manggil main-mainin dah ibaratnya. Masih dia mau sih kayak di main-mainin, kalau gue logikanya mikirnya gitu. enggak nih, gue pengen ngomongin aja ya. Ini nggak tahu nanti kejadian atau enggak. Dan gue nggak mau nyeting ini. Gue kepikiran kita lagi konten horor nih di live yang Sebelah. live kita ini live sebelah pekerjaan. Jadi kita sebenarnya tuh kerja di ini ya guys ya. Nggak. Ambang. Gue ada kepikiran di otak gue pas kita lagi live duduk bertiga kayak tadi nih. Nah ini kepentala ke depan sendiri. Wah itu keren banget demi Allah. Gua nggak bohong. Kerekam kamera. Tapi pas lagi live ya. Rame. Tapi kan pernah kejadian, ada sesuatu hal yang terjadi, nggak tahu kamera tiba-tiba ngeheng. Itu gue masih Kalau itu masih bisa masih error sistem lah. ya. Iya. Kalau menurut gue. Maksud gua kita bisa kalau hal itu bisa dipikir secara logika memang. Tapi kalau maksudnya kalau karena kita ini sedang membicarakan tentang konten horor, kita akan berpikir secara gue percaya ada akan hal horor. Hal itu kemungkinan terjadinya kecil karena di saat itu selama kita live itu baik-baik aja sebelum kita melakukan hal tersebut, dan di saat kita melakukan hal tersebut tiba-tiba ngeheng. Kenapa ya? Tiba-tiba kayak stuck gitu. Kan pernah itu ada Live. Oh enggak, itu gua ada penjelasannya. itu ada penjelasan. Ya, itu bisa dipikir secara logika. Enggak, emang itu ada penjelasannya.
Pan ngehang karena setan enggak. Enggak, itu masih Karena sama sistem berarti ya itu bukan horor. semoga juga dengan adanya konten ini juga bisa membantu juga nih mengobati rasa penasaran kita masing-masing sih. Penasaran kalau dia teka-teki, kalau aku penasaran sejauh apa dia bisa membuat hal ini terjadi. Kalau ya Kakak Pauji juga membenarkan atau lebih memahami hal tersebut. Iya, Benar. Jadi ya sebenarnya mungkin kedepannya sih pengen kita akan melakukan penelusuran. Jadi makanya buat teman-teman juga mohon bantuannya untuk memberikan mungkin ada teman-teman yang mempunyai daerah-daerah yang terkenal horor atau tempat-tempat yang terkenal mistis ya yang bisa kita datangin. Mungkin akan kita datangin. Sebenarnya nggak rumah kosong aja sih kalau gue. Lebih ke rumah kosong. Enggak, rumah kosong doang. Iya, maksud gue nggak perlu kayak udah ada ceritanya nih horor gitu. Kalau emang ada rumah terbengkalai bisa kita datangin. Itu aja. Iya. Nggak yang harus ada ceritanya atau apanya. Ya mau intinya yang terlihat itu kayak wah kosong nih. Kayaknya Tapi ada yang kosong 30 tahun. kalau itu kalau itu tuh sampai bukan berdebu lagi ya di dalamnya udah banyak penghuni itu di situ. Tapi ya kalau gue juga mikir sebenarnya kalau ekspedisi gitu ya gue juga lebih kepikirannya itu kayak tempatnya harus keamanan kita juga sih. Keamanan, Iya, betul. itu juga penting tuh keamanan kita tuh. Itu maksudnya Bahaya nyata lagi sih itu. Nyata. Bahaya nyata. Gue juga sebenarnya sempat kepikiran kalau kita benar-benar kosong banget. Ya karena gue sebenarnya bukan takut-takut banget ya. Gue aja sebenarnya kalau nggak ada bahayanya tuh gue berani sendirian. Dari dulu mungkin gue udah bikin sendiri. Kalau nggak ada bahaya nyata. Nah, ya overthinking gue adalah kalau gue kenapa-napa sendirian gak ada yang tahu. Kalau lu bilang masalah berani sama setan ya berani gue, ayo. Kasarnya lu mau nantangin gue sini nggak usah pakai bayaran gue duit, ayo. Yang penting ada yang mantau gue. Oh. Gue yang gue iya. takutin adalah ketika gue sendiri kenapa-napa orang doang. Kayak misalkan atau bangunannya ada yang jatuh, roboh lah kayunya, kan itu bahaya banget. Pagi kasarnya gue sono misalkan konten, gue bawa kamera, bawa HP segala macam. Oh iya, empuk tuh. Hilang banda. Empuk tuh. Itu Iya sih, yang gue lumayan. takutin. Iya. Tapi kalau lu mau nantang gue di mana, misalkan nih lu punya tempat sendiri nih, misalkan lu kayak nih gue di sini sendiri nih, ayo gue pantau dulu sendirian sono, ngapain ke lu? Ayo. Ngapain kayak lu? Gue temen gue yang penting ya udah, HP enggak dah, gue ngerokok dah. Ayo gue. Ya maksudnya setidaknya ada seseorang yang tahu kalau kita di sana gitu kan. Kalau gue pernah sampai daftar uji nyali yang di TV tuh. Sempat. Oh, Sempet jadi. daftar tapi enggak. nggak kena. Wah. Itu gue sempet dan itu kan iya dan itu gue juga mikir settingan ini mah. Tapi ya gue pengen ngerasain aja. Nah itu gue mau buktiin beneran atau enggak kalau di TV. Maksudnya ya namanya TV hampir semua di setting lah bisa ya. Iya ada gini-gini yang mereka buat Ya. untuk kebutuhan konten. Tapi kan nah itu kan gue masih pengen tahu aja tempatnya. Belum terbukti lah ya. Nah benar. Jadi makanya gue dibilang, ya itu mah lu sama ya takut sama orang, kalau sendiri mah ayo aja. Gue kayak misalkan tiba-tiba nih, gue pernah entah itu naik motor atau entah itu jalan kaki, gue mikirnya wah ini tempat horor lagi nih, udah jalanin aja sendiri. Itu yang kayak gue bilang tadi, gue malah lebih nengok-nengok. Ya pas jalan gang ya gitu. Yang penting gue gimana caranya supaya gue nggak kaget, itu aja sih. Ya, jadi konteksnya lebih baik capek daripada ketemu. Nah kalau misalkan kaget kan lu bisa ke bahaya nyata juga. Makanya kenapa gue Iya kaget. benar. Lu bisa tiba-tiba jantungan segala macem. Nah Iya, itu, iya. nah ini gue sebenarnya Terus kabur lari nggak jelas. mau ngejawab yang lu bilang kayak setan bisa ngebunuh atau enggak sih? Nah sebenarnya tuh dari kitanya, Me. Kalau menurut gue ya, menurut Iya. gue kenapa dari kitanya kayak misalkan nih lu bener-bener orangnya penakut banget, ya kan? Sama suara-suara nih, misalkan kayak lu dah, kita contohnya lu nih deket, karena kan lu paling kayak- Takut. enggak, lebih ke bangsat sih. Bangsat sih sedikit ya guys, cuma takut lebih banyak. Ya kayak misalkan lu lebih takut nih, kayak misalkan lu dengar suara dikit lu mau kabur segala macam. Nah, gini, misalkan di sini nih kita lagi ngobrolin horor terus gua atau Fojin nakutin lu, terus tiba-tiba lu kaget lari, di bawah lu ada paku. Siapa yang bikin bahan? Karena apa? Karena ketakutan Bukan aku. karena setannya. Karena tapi rasa kitanya. ketakutan, Karena iya. kita rasa takut. Kalau misalnya tiba-tiba kita kabur nih,
Terus tiba-tiba kita larinya ke ini, ke laut. Nah, itu kan tenggelam. Nah, itu bisa juga Iya. bisa menyebabkan kerugian pas nyata masuk ke benar. laut nggak ada air, nggak berasa. Dari itu larinya ke laut tuh. tenggelam. Iya kan, nggak sempat. Satunya dia udah nggak punya apaan tahu tuh, nggak punya rasa sama sekali. Nah, tapi kalau yang masih gua pecahin adalah asik pecahin. Nggak pecahin siapa yang jadi gua tahu tuh itu satu yang dibisikkan untuk membunuh orang. Nah, kemarin gue nonton salah satu konten orang Indo, dan ini kejadiannya tuh nggak rumah Conjuring. Kalau bisikan kebanyakan nih skizo ya penjelasan di internet orang-orang. Ya. Orang-orang Nah, menjelaskan di luar kan tuh ada, saya dengerin bisikan nih ada hantu untuk ngebunuh kayak Iya, gitu ya kan. Terus ada juga ceritanya, banyak cerita yang hantu membunuh dengan cara ngerasukin. Iya. Exorcist filmnya ada, itu kata dari kisah nyata. Ya, kayak Tapi ada Conjuring. beberapa yang membantah itu adalah penyakit juga, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itu sih, kalau gue lebih yang, tapi kalau untuk kayak misalkan tiba-tiba hantu nongol terus kita jatuh karena hantu. Terus ada juga gue dengar cerita anak kecil meninggal jatuh dari lantai 2. Itu ada di konten tuh. Ini gua Dia kenapa dibisik-bisik dia? bukan Dibisikin atau apa? Ada konten seseorang lah ya. pas investigasi Heeh. itu ada anak kecil. Jadi ceritanya anak kecil ini itu hantu anak kecil. Iya, iya. Hantu anak kecil itu ngajak manusia, anak kecil ribet ya ngomonginnya. Iya, main-main Intinya juga. ada orang nih, anak kecil nih. Nih anak kecil satu orang nih. Iya, Ada 2 atau 1 setan, anak kecil juga. Oke, ada 2 anak kecil, yang satunya gaib, satunya nyata. Nah, yang gaib ini mau ngajak si yang nyata ini, mau ngajak Untuk main, main. tapi nggak mau. Oke. Dijorogi, Oh. terus jatuhlah ke lantai 2. Nah, di situ dijadiin kasus antara orang tua ibunya, orang tua tapi ibu yang lalai atau si ART yang lalai. Nah, itu mereka berdua berdebat sampai akhirnya si suami bawa polisi gitu. Akhirnya udah tuh diinin, habis itu terbengkalai rumahnya. Nah, itu maksud gua iya, apa ya? Kalau sampai kayak nyentuh barang, nah itu sih yang gua masih kayak ya itu kekuatannya makhluk sih kalau gue dari penjelasan si siapa? Yang salah satu konten Enggak, yang bisa ngelihat atau segala macam kayak gitu lah. ya orang IndiHome-nya itu ya. Orang kekuatan hantunya sih. Tapi yang di kasus itu sudah terungkap belum sampai sekarang? Apa masih penasaran aja? Matinya karena apa? Atau jatuhnya karena apa? Ya masih penasaran aja sih. Tapi kalau misalkan lu 100% percaya dengan hal gaib, ya apa-apa disalahinnya gaib. Tapi kan bisa aja kejadian kelalaian. Itu bisa jadi kelalaian manusia juga. Bisa, ya 2 itu. Tapi kalau Sama si ART. Ya kayak misalkan lu nih, kayak lu lah, kita udah gede nih, misalkan gua siapapun yang tiba-tiba jatuh, sebenarnya bisa, gua dijorokin setan. Padahal mah kan kagak. enggak. Ya, Misalkan misalnya kayak lu kepleset. kepleset atau apa, tapi lu ngerasa kayak dijorokin setan. Ya itu, Jiwa menyalahkannya. jiwa menyalahkannya, Benar. betul. Kayak misalkan orang mati kecelakaan nih di jalanan hantu, jalanan serem gitu ya, Yeah. yang udah terkena serem, terus matinya karena wah ini dia pasti Diliatin. digangguin sama setan nih gini. Nah tapi orang udah meninggal kan, saksinya juga cuman ininya doang, orangnya doang. Betul. Nah itu yang kayak, tapi gue kalau ke situ gue kayak lebih kemikir antara manusia atau kendaraannya yang salah. Ya human error lah ya. Ya, Iya, ya, kalau gitu. gitu gue setuju juga itu sih, harus dipikirkannya, jangan nyalain goib. Gaib, Kalau- gaib, kalau- gaib, Kalau bener. nyata yang kayak tadi tuh anak jatuh enak banget Iya. nyalain goib. Kalau kayak gitu terus Iya. nggak diusut isilep, ya udah gue kasar ya. Apa-apa Gue goib. Bunuh orang dan tersangkanya akan bebas lepas aja dari kesalahan yang udah dibuat gitu loh. soalnya apa ya, manusia hampir rata-rata kan otaknya encer ya. Ada beberapa kayak, ya salah satunya kayak kita bahas kemarin Conan ya, Conan Conan lagi detektif. pakai jin juga Dia tuh menggunakan jin untuk ngebunuh orang. Itu bisa ceritanya terjadi. jin. Ceritanya jadi emang ada kasarnya tuh kayak apa sih namanya,
makhluk mitologi kayak Mitologi. gitu. Ini ada dia bisa makan orang, bisa ngebunuh orang. Nah, si yang pembunuh ini nyamar, tapi dia menggunakan trik. Kan tuh bisa aja. Karena emang sebegitu cerdasnya otak manusia. Tapi memang manusia di dunia ini ya, benar-benar overall di dunia ini itu terbagi jadi dua circle. Satu circle yang berbicara menggunakan logika dan satu circle lagi yang berbicara menggunakan apa yang mereka dengar atau dari hal-hal gaib. Nah, itu adalah misi gua dalam tentang horor. Gimana caranya bisa nih dari gaib ke logika tuh nyatu. Sinkron. Sinkron. Kejadian Ya, yang bukan nyatu sinkron, tapi ya sinkron dengan hal gaib bisa nih gua masukin dengan ke logika. Begitu sebaliknya. Kayak kasarnya kayak lu mau nggak tahu ya, dia beneran. Kalau gue sih berpikirnya kayak gimana caranya ini udah kayak ilmu fisika aja memecahkan gitu. Iya, memecahkan. Yang kasarnya kita kok bisa ya? Padahal Iya, ilmu fisikanya iya, ada kan. benar. Kayak gitu lu ngeliat bisa lihat dari dua sudut pandang dah, dari hal goib, ada yang logika. Nah, sekali situ sekarang kalau untuk hal goib selain dari setan, vibe kaget ya lah. Kayak gitu tuh udah nggak kenal gue. Kayak kalau dulu gue nonton film horor Indo lebih yang kayak ada bercanda atau semi seks ya. Oh, saya bisa. Dulu kan ada ya. Nah, tapi sekarang gue udah kayak mulai berubah. Kalau ada film yang kayak gitu gue anggap kayak alah udah capek nontonnya. Tapi sekarang sih film Indonesia lumayan udah mulai ini sih berkembang sih, nggak yang apa-apa mulu tentang seks. Kan dulu kan zaman dulu orang menarik perhatian gitu, wanita dan wanita gitu. Nah, sekarang walaupun ada, tapi gue lebih ke nggak nonton. Karena gue lebih ke pengen tahu apa sih ceritanya, maksudnya yang bagusnya itu seperti apa. Gue sampai bener-bener sebenarnya ada film gue nggak mau ini ya, takutnya ya nggak tahu siapa kita sih emang. Benar. Cuman nggak masalah ya. Ada film yang menurut gue ini tolol banget sih. Dia nge-seks sama pocong. Ah, Indo. Dan itu bener-bener buat dibikinin adegannya. Ya walaupun Ya mungkin emang ya mungkin emang ada cerita aslinya. Kayak lu bersetubuh dengan jin. Jin, ya ada itu ada. Gimana kan ada tuh jin yang suka manusia segala macam mungkin. Dan ceritanya kan tuh ada. Tapi yang gua heran kenapa lu harus dibikin adegannya. Dan menurut gua wah kayak ya kan lu ngebayanginnya udah kayak Kocak aja dia kan iket cuy masalah pocong. nah itu dibikin adegannya Iya kan agak-agak kayak diperkosa jadinya. Gua nonton dari Pocongnya awal udah diperkosa. lumayan tertarik nih akan ceritanya. Jadi ceritanya gue sih nggak tahu ya visi misinya apa ya dibikin adegannya ya. Hanya untuk menarik penonton kali. Gua nggak permasalahan ceritanya dengan yang gimana dia bersetubuh dengan jin atau setan. Tapi kenapa harus dibikin adegannya? Itu bener-bener pocong. Ya adegannya ini ceweknya nih rebahan nih. Oh, Cewek di atas. rebahan. Nah pocongnya yang niban gitu. Oh emang Kayak ini kayak ngeliat Guling. apa? Bukan, kayak ngeliat ular lagi beranak lah. Iya, ular benar. lagi. Iya benar itu benar. Kayak gitu. Iya, Allah, segalanya gua kalau ya. Maksud gua. gambarkan. Nah, gua nonton dari awal nih udah kayak serius, gua udah ikutin ceritanya. Jadi agak bosen karena gua ini udah ketebak gimana. Cuman yang gua masih pengen nonton sampai akhir adalah misterinya. Ceritanya. Misterinya tuh siapa nih yang bikin hantu ini suka gitu. Maksudnya yang bikin itu. Jadi ceritanya itu sebenarnya perselingkuhan. Oh. Jadi suami ini cowok punya istri. Nah, si cowoknya itu pelaut. Nah, si cewek ini punya sahabat. Nah, selama si cowoknya ngelaut, si yang ngurus anaknya adalah si temennya ini, sahabatnya cewek, sahabat si istri. Si istri itu sibuk kerja, terus dia karakter itu dia tuh penulis kalau nggak salah. Penulis atau pembuat film gitu lupa gua. Intinya sibuk kerja lah. Yang ngurus anaknya itu adalah temennya. Baby sister lah, kasarnya baby sister dari akrab gitu. Nah, akhirnya pulang lah nih cowok habis dari laut. 500-an nggak tuh udah ada kan? Udah naik sekarang 2010. Nah, terus si siapa? Tadi siapa dia namanya? Enggak, lu baru penulis sama paus. Nah, si lakinya pulang. Nah, ya namanya orang pelaut mungkin dia udah engas banget kali ya. Iya. Diajak kayak begitu nggak pernah mau bininya.
Nah nggak udah mau segala macem dah pokoknya Oh temennya laki. temennya cewek, Cewek, sahabatnya cewek. sahabatnya si istrinya tuh cewek. Iya. Udah kayak gitu. Nah ternyata ya intinya ternyata si baby sister ini temennya si istri suka sama tuh cowok, sama suaminya, mau ngajak selingkuh lah, iya, iya. mau ngajak ngewong lah ya kan. Dari sebenarnya cerita dari itu gitu doang. Nah ternyata pas si lakinya pergi, ceweknya mungkin kesepian, Lebih ke engas. perselingkuhan ya jadinya. Iya. Bukan Nah, gua- horor. nah, gua ngantuknya di Horornya situ. cuma di bungkusnya ya. Lebih ke hubungannya sih. Nah, gua Iya. ngantuknya di situ doang ceritanya. Cuma karena gua nemenin si, Ya si doi. iya, gua jadi udahlah. Tapi dia sebenarnya bukan, ini nonton gua bukan sama pacar gua tuh siapa, bego. Ya Sama udah. bini temen gua. Tuh. Oke, lanjut. Tapi ada lakinya. Iya. Mau gua sebut namanya nih. Gak usah klarifikasi. Udah kadang-kadang. Enggak, pokoknya gue nemenin doang. Di rumahnya dia udah tuh. Kayak apa sih namanya? Nonton aja dah gitu. Bareng-bareng. Lagi nonton bareng-bareng. Dah, gue nonton udah kriep-kriep, kayak ini nggak jelas banget cerita najis. Terus udah. Nah ternyata pas si suaminya ngelaut, si bininya mungkin kesepian, engas gitu kan. Terus ditawarin lah sama temennya baby sister ini. Nih, lu mau nggak nyobain baru? Kesannya jablay banget tuh cewek ya kan? Iya. Lu mau nyobain yang baru? Gua nggak mau nyoba cowok lain. Nah si ceweknya tetap kayak mesti gitu. Enggak nih, bener-bener beda banget. Dikasih lah pocong-pocongan itu, dikasih kayak pegangan. Kena ketagihan lah ceweknya. Oh baru itu maksudnya sama pocong. Iya. Berarti pocongnya nyata. Maksudnya pocongnya itu Orang bukan. enggak, maksudnya pocong-pocongan, ngerti? Pocong beneran. Pocong beneran, maksudnya pocong Jadi ini setan. baru tuh berhubungan dengan setan, mau nyobain nggak lu gitu. Berarti Iya. maksudnya dalam hal gaib gitu ya. Lu berhubungan intim dengan makhluk gaib, lu mau nyobain dah. Ternyata maksudnya itu kalau dia udah begitu tuh supaya keikat sama Ninates, supaya dia nggak nafsu lagi sama suaminya, supaya bisa diambil sama nih cewek. Oh, niatnya untuk Selingkuhan. Dan melakukan ya kasarnya kayak pesugihan untuk Nah, iya, tapi iya, iya. gue appreciate-nya adalah dari POV sebagai karakter cewek yang mau selingkuh ini. Paham gak lu? Ya, yang Dia pelakornya. Iya, kalau emang bener si pelakornya ini tuh punya pemikiran itu sih udah kejahatan di luar nalar Di ya. luar nalar lah, menggunakan harga gaib. Tapi banyak sih sebenarnya. Nah itu, tapi pas Oh, iya, yang bener sangat banyak. disayangkan banget pas gue ngeliat akhir adegan nih, astagfirullahaladzim, gue udah kayak Ini doang yang ditunggu-tunggu ternyata ya kan? kagak, maksud gue kagak iya. Jadi selama ini gue nggak mau tahu setannya ini, setannya begini. Ya elah lu. Gue kayak kesel banget nontonnya, tau gak lu? Itu doang tuh satu film Indo yang menurut gue kayak kurang banget sih. Kurang banget, itu udah kurang banget. Lebih kurang dari yang cuman apa, nampilin seksnya doang. Nampilin seks atau yang cuman kayak Benar. tuh. Ya ceritanya lebih ke selingkuh soalnya kan itu. Tapi kalau sekarang gue lihat bisnisnya. film kebanyakan kalau yang sekarang lebih ke pesugihan. Pesugihan lagi banyak tuh memang. Lagi banyak. Terus iya kayak Perjanjian dah, Membuat kaya. perjanjian sama Iya. setan dah berhubungannya. ya itu kebanyakan dengar dari cerita podcast rata-rata. Berarti ya overall dari seluruh cerita, intinya seluruh cerita dari kakek bernama Kapo ini emang niatnya untuk mengobati rasa penasaran aja sih sebenarnya ya. Apa yang terjadi gitu. Karena memang dari tadi yang diceritakan dan selalu niat dan selalu keinginannya kakak Gepin hanya untuk mengetahui misteri apa yang ada di dalam sebuah tempat dan di sebuah lokasi sebenarnya. Tuh, ini kayak di sini aja gue pengen tahu kalau misalkan emang di sini banyak hantunya, gangguannya parah aja. Asalnya gue pengen tahu kenapa sih bisa dulu. Nah, kalau yang di kantor gue lama tuh, gue sampai nanya Akamsi. Yang udah lama banget. Oke. Karena sebegitu banyaknya nih orang-orang ngebacot teman-teman gue, ceritain horor mulu, gue nggak pernah gue gitu-gituin. Nggak pernah ngerasain. Dan mereka tuh nggak mau pernah sendirian, dan dia selalu heran sama gue, lu kok berani sih sendirian di malam? Ya sama aja kayak di sini. Kadang orang bawa, kalau berani sih Dan sendirian banyak sih?" ceritanya kan di sini dari orang yang udah duluan di sini. Iya benar-benar katanya ada kayak gitu-gitu. something yang ngeganggu lah atau gimana gitu kan. Nah, terus akhirnya gue gabut,
kebetulan dia disuruh jagain kantor. Tapi gue lagi lembur, orang itu akamsis itu kan. Ya udah akhirnya gue ngobrol, ngopi, ngerokok, gue nanya lah. Gue udah nggak tahu ngebahas apa lagi ya. Udah akhirnya gue tanya dulu situ tuh katanya kayak kebun, bukan kebun sih, ya tanah kosong aja, lalang gitu. Terus kenapa bisa katanya horor cewek sini kata. Wah banyak tuh ceritanya kata dia. Pasti itu tuh pasti penjelasan sesuatu gitu. Pasti macam-macam pasti itu. Tempat pembuangan mayat lah, pembunuhan lah, diri. pada zaman Belanda dan lain itu pasti banyak banget. Nah itu sih, tapi kan, nah ini kalau dari situ gue untuk ya kita udah nggak bisa saling ngusir. Betul. Iya, iya. Menghormati aja. Kita tetap percaya dengan adanya mereka dan kita juga percaya kalau mereka tidak akan bisa mengganggu. Dan untuk sampai saat ini juga itulah yang masih jadi rasa penasaran. Sebenarnya antara omongan mengganggu dan lu ngerasa keganggu, sebenarnya itu bukan hantunya yang mengganggu kadang, tapi kitanya yang ngerasa keganggu. Dengan keadaan. Dia hidup aja biasa sebenarnya. Bukan dengan keadaan, misalkan nih kayak ya itulah, misalkan kayak benda di sini misalkan gerak sendiri. Nah itu kalau orang yang mau berpikirannya, wah gue digangguin nih, padahal lu yang ngerasa keganggu. Ya bisa aja, gue juga karena pikir bisa aja mappingnya beda dia di dimensinya dia. Nggak, mappingnya kan misalnya ini begini, jangan-jangan dia mappingnya rumahnya lebih tinggi gitu misalnya, makanya jatuh dia karena sebenarnya lagi jalan di. Tapi kan harusnya tidak bisa bersentuhan. Di dunia dia tuh nggak ada benda apa-apa. Tapi ya nggak tahu gimana. Percaya tidak percaya ya guys. Iya itu kasarnya kayak kemarin gue bilang nggak tahu kali dia tiba-tiba salah pencet tombol. Iya. Salah pencet, dia mau pencet kotak malah pencet segitiga. Bener ya kan, jadi passing. Ya itu maksudnya Misalnya di sini nih kita jalan, ternyata di mapping si Jin ada mainan, jadi kita nggak sengaja nendang gitu. Padahal kita nggak merasa nendang. ya atau dia tiba-tiba misalkan nih dia kayak di dunia mereka dia mau ngangkat gini nih, padahal kekuatannya harusnya Nggak sekuat itu. iya maksudnya harus sesuai kekuatan aja gitu. Iya. Tapi dia mungkin lagi bergebu-gebu. Ya benar-benar. Kelebihan luber, luber terus udah tuh tembus ke dunia kita, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nah, makanya kesenggol. Nah itu sebenarnya tinggal mindset lu aja sih yang dipikir. Yang harus Dia mengganggu atau emang kita ngerasa keganggunya aja. Tapi emang secara naluri manusia ketika kita lagi sendiri, apalagi kan, misalnya benda gerak sendiri, ya kita ngerasanya kita digangguin. Benar. Karena mindset kita adalah misalkan kita berdua nih, terus lu lagi ngapain gitu, terus gue isengin. Nah, itu lu ngomongnya, lu ngapa sih gangguin gua? Ya. Nah, itu mindsetnya. Logikanya duluan yang akan bermain. Nah, kalau itu yang gue tangkep. Dan penjelasan dari beberapa yang gue ikutin orang-orang indigo di konten kreator segala macam yang gue ikutin, itu penjelasannya. Dan dia mungkin ada beberapa hantu yang mau menyampaikan kalau ini gue ada loh notice. Iya. Dia pengen di-notice. Nah, makanya kalau gua mungkin keadaan dalam hal kayak seperti segala macam gua pernah digangguin, gua cuman dalam hati gua iya udah lu ada, udah ya nggak usah ganggu. Maksud gua ya udah kalau mau ganggu atau mau ngapain ya udah, tapi jangan celakain gua ya. Gua cuma ngomong itu dalam hati. Iya gua tahu lu ada, udah. Maksudnya ya udah sama-sama aja. Gua tahu lu ada, kalau gua juga nggak ganggu. Dalam hati gua cuma ngomong itu doang. Nah kalau misalkan ini supaya lu berani juga sih, maksudnya apa ya, gue juga dapat penjelasan tuh kalau lu mau ngomong sama mereka, udah lu ngomong cukup dalam hati, mereka tahu. Jangan kan dalam hati, lu ada di otak lo aja, lu pengen ngomong, mereka bisa Udah jadi tahu. Sebelum kita mengeluarkan padahal. Karena iya kalau gue untuk percaya untuk hal gaib ya mereka udah kasarnya, oh ini gue tahu nih otak lo apa nih isinya gini. Iya, mereka bisa membaca dasarnya gitu. Karena memang mereka dikasih sebuah kelebihan mungkin ya sama sang pencipta untuk hal seperti itu, tapi mereka tidak mempunyai kelebihan-kelebihan yang bisa yang didapatkan oleh manusia memang. Gue sih itu dong, makanya kenapa sih lu nggak takut nggak ini? Ya sebenarnya naluri manusia sih bisa dibilang ada takutnya ada, cuman kayak gue lebih ke nenangin ke diri guanya, ya udah dalam hati gue ya udah lu ada ya udah. Nah. Santai gitu. Tapi kalau emang gue bener-bener lagi takut banget dan gue lagi down banget, ya udah gue cabut dulu, habis itu gue masuk lagi, udah itu doang sih gue. Enggak yang langsung trauma sama tempat itu gitu kan, karena kayak temen lu tuh yang sampai keluar resign karena itu udah kena trauma dia. Ya, nah itu, gue tuh
yang penasaran dari diri gue, apa sih ekspresi gue ketika gue benar-benar ditampakin banget. Tapi dalam keadaan gue benar-benar sadar. Kalau yang item-item itu kan karena gue bangun tidur. Baru bangun, kaget. Nah itu aja gue masih terasa takut. Dalam artian takutnya tapi kayak nggak takut-takut banget sih, cuman kayak kaget, benar-benar kaget aja. Karena benar-benar baru melek. Misalkan kayak gini nih, kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada yang lewat atau tiba-tiba ada yang masuk gitu ya, putih-putih gue lihat gitu. Nah itu gue pengen tahu ekspresi apa sih yang akan gue lakuin. Apakah sama dengan omongan gue yang gue nggak takut setan? Ya, itu yang juga pengen dibuktiin juga. Dan itu mungkin akan ada di konten selanjutnya mungkin nanti itu ya. Apa? Konten selanjutnya kita mengetahui apakah sebenarnya omongan yang diomongin sama kakak Kevin itu benar adanya. Tapi selama ini gue, misalkan apalagi kalau lagi rame atau gue sendiri, gue gimana caranya gue berusaha untuk nggak lari. Gitu doang. Walaupun gue deg-degan nih misalkan, tapi gue nggak mau lari. Iya. Ya kayak tidak mau memperlihatkan negatifnya. Sama yang ya itu kalau yang gua apa sih namanya yang tadi tuh, kalau gua ketemu yang pas gua ketemu sama si Item itu, itu di kamar gua sendiri sempit, gelap. Mungkin kalau orang yang penakut banget lari kayak cabut gitu ya udah bisa bangun. Nah itu sebelumnya tuh gua kejadiannya rep-repan. Nah gua panik di situ. Oh iya tahu. Nah itu gua bukan panik juga sih, tapi kayak lebih ke kalau ya naluri manusia sih, iya, nggak bisa gerak gitu-gitu, panik, deg-degan, terus gue kebelet kencing, pengen minum. Nah itu gue pas rep-repan pun gue masih harus bisa nenangin dirinya, apa ya kayak, udah tenang, ini gue bisa kok bergerak dan gue nggak mau maksa dan gue nggak mau berpikir ini setan, enggak. Tapi gue tetap baca, karena yang gue takutin adalah bukan gue ditindih setan, tapi gue lebih ke kayak paniknya tuh, kok gue nggak bisa gerak ya? Iya, kehilangan itu takutnya ada penjelasan biologisnya juga ada itu. Nah, maksudnya takutnya berlebihannya adalah gue tiba-tiba meninggal atau apalah. Iya, Madinah ujung-ujungnya ya. Nah itu yang gue takutin dalam hal kepanikan itu. Tapi gue malah karena gue udah saking males ngurusin ya udahlah, gue meremin, gue berusaha buat tidur. Nah pas gue tidur bangun-bangun gue ngeliat itu panik. Nah jadi kejadian itu. Terus ya udah, tapi dia itu posisinya tuh berdiri gede persis di depan pintu gua. Ini gua tidur begini nih. Bayangin sih gua. Gua tidur begini kan emang bener gelap banget kan. Gua tuh kamar gua cuma cahaya lampu kalau gua tidur. Cahaya bulan. Nah, itu gua tidur begini nih. Ini pintu nih. Kamar gua udah bener-bener udah gini doang udah. Terus udah gua bangun. Oh, di depan persis di depan nih. gua. Di sini nih, tiduran nih. Ini pintu gitu. Iya. Sama kayak gue biasa tidur di situ. Iya. Nah, ya kan, palanya di sana kan. Palanya di sana. Soalnya Sama. pernah ada yang mengatakan katanya itu nggak boleh kita tidur langsung menghadap ke pintu. Nggak tahu ini mitos apa gimana juga, nggak paham juga. Selama ini sampai sekarang pun gue begitu tidur dan baru halnya kejadiannya itu baru sekali alhamdulillah. Nah itu gue tidur kayak biasa kayak gitu. Iya. Di sini. Kaki gue di sana. Nah itu. Jadi gue begini terus gue mau mulai kan gue mau ngencing. Gue rep-repan sadar tuh juga karena gue mau kencing. Iya. Nah gue tahan kencing tuh. Nah kan ya hampir semuanya sih panik, maksudnya habis rep-repan terus gue mau ngencing, udah lama nahan kencing kalau tidur. Nah terus yang ada di pikiran gue, lu udah lama nahan kencing nih, masa tidur bahaya juga kan. Ya udah tuh, gue bangun, wah apaan? Maksud gue, kalau gue bengong mikir adalah ini bayangan orang. Pas sempat lama tuh. Iya, ini bayangan orang atau emang ini bayangan karena gelap? Karena pikiran manusia, benar. Karena baru ada kan. Segelap-gelap kamar gua, kalaupun ada bayangan nggak berbentuk banget. Dan lu tau lah ruangan gelap gimana. Benar. Kalau misalkan ada bayangan orang kan lebih pekat ya harusnya. Iya. Nah itu gua ngeliatnya kayak gitu. Terus gini, dia lewat, berhenti, udah lewat lagi. Udahlah, gue santai aja buka, walaupun gue deg-degan merinding juga. Iya, mencoba untuk positif. Benar. Naluri manusia lah. Udah gue buka kunci, udah gue ke bawah tidur. Tidur kamar mandi dong gue. Lalu ngencing minum, udah nyokap gue datang, kenapa lu? Nah itu sih, yang gue heran adalah tumben-tumbenan nyokap gue nanya. Yang biasanya tidak pernah, karena kan kondisinya lu tidak pernah melakukan hal tersebut dan akhirnya
ada sesuatu kejadian yang membuat lu terlihat panik. Yang namanya orang tua pasti naluri juga. Kenapa nih Berkata, anak lu gue? kenapa? Ya, yang biasanya nyokap gue misalkan papasan gitu ya, ketemu gue bukan mandi, nggak pernah nanya, biasa aja. Gue cuma duduk di tangga tuh. Gue duduk tangga nenangin, gue habis minum duduk tangga bentar, nenangin. Bener-bener kayak rasa capek ngos-ngosan atau gimana tuh? Kayaknya gue waktu itu lebih nalar, itu apa ya? Itu apa ya? Oh, bingung. Bingung, gue mikirin Oh. itu apa ya, itu apa ya, itu apa ya, itu doang. Tapi gue dengan keadaan yang kayak mungkin panik kali ya, nggak tahu juga sih gue. Ya baru bangun tidur, terus udah gitu nyokap gue nanya, itu apa? Gak, tadi ada hitam lewat gede banget di pintu. Pintu mana? Pintu kamar lah, gue gituin kan. Oh udah tuh main di sumur. Udah nyokap gue cuma gitu doang. Oh, Emang sih yang hitam itu di sumur tempatnya. berarti ada dorongan juga ya, maksudnya pengetahuan juga dari orang lain atau itu nyokapnya dia mengatakan kalau memang dia ada. Nah tapi emang arahnya ke sumur, ya makanya gue mention, oh ya udah gue naik lagi ke atas, udah tidur lagi gue. Nah Ya. tapi gue sempet ngerasa bener-bener takut banget sampai gue pindah dari kamar gue. Pindahnya nggak pindah sih, cuman kayak sementara gue ke bawah dulu deh kamar gue. Untuk nenangin diri. Kamar gue lantai 2. Nah itu gue biasanya yang gue tidur atau nonton konten horor atau film horor, gue di kamar sendiri gelap-gelapan tanpa lampu, pakai headset. Ya gue biasa aja, tapi pada saat itu gue pernah tuh tiba-tiba gue nggak tahu kenapa gue ngedown. Oh berani, iya. Naluri takutnya muncul. Merasakan sesuatu. Iya. Nah iya, tapi gue apa ya? Karena terkadang gitu, manusia tuh tidak bisa memikirkan nalurinya sendiri itu sebenarnya kenapa? Takutkah? Atau apakah di saat hal itu terjadi hal-hal yang tidak terduga gitu loh? Nah, mungkin gue ya itu, kalau misalkan lu nanya, lu pernah takut gak sih? Ya itu nggak nentu. Ya tentu Oh, benar. tiba-tiba gue emang bener, tapi sampai saat ini cuman pas Kejadian hal itu doang. kejadian itu, gue tiba-tiba merasa takut banget sama suatu tempat, apalagi tempat kamar gue sendiri. Itu yang gue bingung. Apa ya? Yang biasanya lu tiap hari di situ Apa kan. mungkin karena kebawa gue sama suasana nonton? Bisa. Bisa, karena merekam. Iya. Tapi Ketakutan. ini harusnya lu jarang lah ya. Maksudnya ini tempat ibaratnya tempat lu lah. Lu sebenarnya biasanya nggak Harusnya, takut. benar. Apakah emang karena Punya gue mindset udah nih. terlalu terbawa mindsetnya ke konten horor itu? Tapi nggak tahu ya. Gue Karena gini, kondisi tercapek manusia itu kita nggak pernah ngerti. Aku ngerasa kayak badan gua fit nih, Oh iya, badan gua itu seger nih. mungkin. Tapi sebenarnya di dalam badan itu tuh lu capek. Tapi pas saat itu gue gak capek-capek banget. Secapek-capeknya gue apa ya? Nggak pernah kejadian apa-apa sih. Itu pernah ada penjelasan dari salah satu dokter juga yang mengatakan kalau hal-hal kayak gitu tuh juga nggak yang harus dipikirkan banget. Jadi kan ngerasa kayak lu merasa enggak gue fit, yuk kita mau bertarung sampai 3 hari juga masih kuat. Nah tapi kondisi badan ini kita nggak bisa ngerasain. Iya. Itu makanya di saat itu mungkin pikiran kita sedang lemah dan diselimutin dengan hal-hal horor yang sering kita lihat tiap harinya. Dan membuat pikiran kita jadi jadi terfokus ke satu hal, ke satu titik horor gitu. Jadi ngerasa kayak ya udah mungkin ini karena capek aja kali, mungkin ada something yang terjadi. Kalau kita mau berpikir secara logika, ya kan. Tapi sebelum itu juga terakhir sini ya. Ada nggak yang mau disampaikan lagi nih dari Pak Oji? Sebelum kita menyudahi. Gue sih lebih penasaran aja sih gue apa yang ada di balik batu. Ada di balik batu. Di balik batu. Nah, itu balik batu serius tadi Bang, serius. Di balik batu ada apa? Ada. Ada kalau dijelas-jelasin sih gua ya gitu lu mau lihat dari perspektif mana sebenarnya. Kalau dari kejadian horor. Kalau dijelaskan pakai logika kebanyakan mungkin bisa. Bisa. Tapi kalau mau dijelaskan secara gaib juga ada. Iya. Makanya pentingnya kayak menurut gua penting kayaknya kalau mencari pengalaman ke tempat yang lebih Biar supaya lu ngeliat lebih secara langsung ya. Iya. Jangan bener-bener kayak cuman di Experience baru ya, yang belum pernah dilakukan dan biar menjawab juga atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini pasti belum mendapatkan jawaban, sama seperti aku sih. Dan mungkin untuk terakhir sih sebenarnya. terakhir mulu Satu kalimat sebelum kita mengakhiri.
Satu kalimat yang mengatakan untuk ke episode selanjutnya. Apa? Apaan? Dari Kakak Boji. Satu kalimat nih untuk kita ke konten selanjutnya. Tetot. Itu salah ya. Apa ya? Oke, gini deh. Gua nggak tahu gue. Aku dulu deh. Satu kalimat ya. Tiba-tiba sih satu kalimat. Iya, maksudnya ini untuk mengakhiri. Ya, Karena jujur kalau misalnya kita ini, nih sebentar. Satu kalimat sebelum mengakhiri vlog atau konten kita kali ini, podcast kita pada malam hari ini. Untuk konten selanjutnya, Bismillah. Aku akan serius untuk kedepannya dan untuk kedepannya juga untuk teman-teman yang di rumah juga. Semoga konten kita kali ini atau konten-konten selanjutnya membuat teman-teman menjawab atas mitos-mitos yang kalian takutkan atau cerita-cerita legenda yang kalian masih bingung. Mungkin insya Allah mungkin kita bisa menjawab hal itu di konten kita akan selanjutnya nanti. Curang lu, kata lu satu kalimat. Itu kalimat kan bukan kata. Satu bab. Bukan satu kata, itu satu kalimat. Kalau kakak Kevin Panjang gitu. Curang banget. Satu kalimat tuh satu kalimat gitu berapa sih? ya biar aja diambil. Itu panjang banget. Satu bab. Nggak usah panjang, nggak usah panjang. Satu bab. Kita maraton ya. Bikin lagu bisa sih. Bisa sih. Sama cerpen. Nah kalau kakak Kevin apa nih? Kalau Buat gua teman-teman deh. Gue bayangin satu kalimat tuh jangan pernah takut atau enggak ya apa gitu sekalimat gitu. Untuk ke konten selanjutnya. Iya ya. Nah, untuk konten selanjutnya semoga bermanfaat juga lah ya. Gitu maksudnya. Sebenarnya kalau ya kalau ke depan kalau bukan satu kalimat sih ya kita sebenarnya nggak tahu apa akan terjadi akan Terjadi, kelihatan benar. hantu atau enggak atau apa. Yang jelas ya mungkin aja nggak ada apa-apa atau enggak hanya tadi kayak Kevin bilang jangan-jangan cuman kita bisa tahu ada sesuatu kayak kenapa orang ninggalin rumah Ya, biar terjawab gitu kan. kayak gitu-gitu. nanti kita kalau ke tempat kosongnya ya nanti kalau mungkin kalau dari sisi gue akan nyari tahu hal itu sih kenapa sih bisa kosong. Pasti ada beberapa orang yang penasaran juga. Benar, benar. Jadi kenapa suatu tempat itu bisa kosong? Berarti Ya intinya nanti kalau untuk konten nanti nggak cuman melulu tentang setannya sih, gua sih lebih mau menonjolkannya. lebih ke misterinya. Tapi lebih ya ke misterinya juga, terus experience-nya juga kayak Fauzi bilang. Iya, experience. Terus rasa penasarannya kayak Damai mau ngerasain penasaran, kepo. Kalau gua ya gua pengen tahu aja. Maksudnya pengen tahu dan gue mau misalkan ada misteri atau sesuatu apa itu gue mencoba untuk memecahkan dengan logika dan dengan gaib ya. Makanya sinkronin. Makanya gue lebih ke 50-50 percaya dan nggak percaya sih itu doang. Tapi ya kalau ada yang bisa bukan investigasi. Nah, itu setan udah pasti, Ya, apalagi yang gerak-gerak sendiri mah. Udah yakin gua. Benar. Ya kalau gue intinya nanti mungkin kalau misalkan emang ada setannya ya udah, kalau nggak ada ya udah, kita nggak akan yang bikin gimmick ada setannya. Iya, benar. Tapi kalau emang ada gerak ya udah. Ada gangguan-gangguan nyata lah ya. Intinya mungkin aja kita cuma ngerasain energi kan gue juga suka lihat tuh yang kayak gitu. Betul. Maksudnya yang kalian Ingin nggak membuktikan lah ya. atau nggak yang teman-teman maksudnya nggak bisa lihat gitu. Kita cuma yang ada di tempat itu kita doang misalkan atau nggak lu doang ngerasain, gua sama Kevin nggak ngerasain. Kan juga mungkin gitu doang. Kalau gue lebih menguak misteri. Tapi dengan pikiran yang seimbang. Nah, Yin and Yang. Iya, itu jadi ini. Tiba-tiba. ya pokoknya intinya tunggu aja konten-konten kita berikutnya ya, ada apa berikutnya, penelusurannya akan kemana, dan siapa tahu juga teman-teman punya rekomendasi tempat yang bisa kalian kirimkan melalui langsung komen aja di bawah, atau nanti mungkin langsung bisa menghubungi Instagram kita, nanti akan kita cantumin di bawah. Dan Siapa yang ngedit lu lah? Enak aja lu sembarangan banget ngomong begitu lu. Dan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, kita sudah bagi-bagi cerita dan bagi-bagi informasi juga ke teman-teman. Dan untuk konten berikutnya kita akan menjawab pertanyaan teman-teman juga, boleh langsung masukin kolom komentar.
Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, aku ingatkan sekali lagi tuh teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita juga ya guys ya, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak, bye bye.